Ternyata itu adalah dua manik dunia yang menghubungkan jalan menuju dunia peri. Daki gunung ini, baru saja tiba di rumah. Ketika saya punya uang, itu pasti terjadi di kota besar di masa depan. Membeli rumah. Biarkan orang tua, semua orang pindah ke sini. Apa ini? Ah. Mengapa manik-manik ini masuk ke kepalaku? Ternyata itu adalah dua manik dunia yang menghubungkan jalan menuju dunia peri. Negeri dongeng akan melewatinya. Buanglah beberapa sampah ke dunia. Apakah ini sesuatu yang baru saja muncul? Apakah itu hanya sampah dari dunia peri? Meski itu sampah dari dunia peri, itu juga merupakan harta karun bagi saya. Saya akan menjadi kaya. Saya akan menjadi kaya. Ternyata itu adalah cincin penyimpanan di dunia peri. Ruang ini sebesar ruang penyimpanan. Hal yang seperti negeri dongeng, saya juga punya tempat untuk menaruhnya. Ini adalah mengapa kotoran di dunia peri ini sangat bau? Saya tidak tahu apa gunanya. Ternyata pohon ini, setelah menyerap tanah peri. Persik ini sebenarnya terlihat sangat enak. Masukkan saja semua buah persik ini ke dalam ring. Bagaimana jika saya menjual semua buah persik ini? Saya bisa mensubsidi pendapatan keluarga orang tua saya. Menerima. Selanjutnya, ambil saja buah persiknya. Halo. Nak, ayahmu ditipu sebesar 50.000 yuan oleh Bao Yupon. Cepat kembali. Nak, jangan salahkan ayahmu juga. Ayahmu juga merasa kasihan padamu. Saya ditipu sebesar 50.000 yuan. Ayah ditipu oleh penipu saat membeli ikan goreng. Gorengannya sudah mati semua. Nak, ayah, aku minta maaf. Anda adalah satu-satunya di keluarga kami. Bekerja di luar untuk menghasilkan uang. Mensubsidi pengeluaran rumah tangga. Juga untuk adikmu belajar. Sekarang ada tambahan utang luar negeri sebesar 50.000 yuan. Tapi apa yang harus dilakukan? Dapat dikembalikan. Aku akan mencari tahu tentang uangnya. Orang tua. Jangan khawatir. Putramu sukses. Keluarga kami tidak akan kekurangan uang di masa depan. Ada juga 800 kg buah persik peri di dalam ring. Menjual ini, saya akan punya uang untuk melunasi utangnya. Pasar di kawasan wisata sebelah desa ini banyak dihuni oleh orang-orang kaya. Pasti ada seseorang di sini yang membelinya. Xian Tao. Persik peri baru saja dipetik dari pohonnya. 50 yuan per pon. Cobalah sebelum Anda membeli. 50 yuan per pon. Sangat mahal. Bung, kulit persik Anda terbuat dari emas. Atau inti buah persiknya terbuat dari emas? Itu terlalu mahal bahkan untuk kawasan wisata. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Cobalah sebelum Anda membeli. Jika tidak puas, aku bahkan akan membayarmu untuk orang dan kiosnya. Hei nak. Kamu terdengar sangat gila. Bukankah ini Bos Jing dari restoran Chai Wei? Dia adalah monopoli terbesar di kota. Jika buah persik Anda tidak sebanding dengan harganya, hanya saja, jangan menjualnya di sini. Bos Jing mengerutkan kening. Dia tampak seperti anak miskin. Jenis buah persik bagus apa yang bisa Anda tanam? Jelas tidak enak. Adik laki-laki, berapa banyak buah persik yang tersisa? Saya sudah membahas semuanya. Bos Jing, saya masih punya 800 pound di rumah. Apakah kamu yakin itu semua termasuk? Kamu sungguh buah persik yang luar biasa. Manis sekali hingga meleleh di lidahku. Dan, ada juga untaiannya, aroma ringan. Saudara laki-laki, ayo, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Bagus. Adik laki-laki, ini 100.000. Mulai sekarang kamu persik. Tolong berikan padaku dulu. Dari segi harga, mari kita hitung sebagai 100 per pon. 101 kilogram. Ini memang tanah negeri dongeng. Ini keluarganya tidak lagi kekurangan uang. Ini. Orang tua. Uang ini. Anda membawanya untuk membeli ikan goreng. Nah, kamu, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Jangan melakukan sesuatu yang ilegal. Bu, apa yang kamu pikirkan? Saya mendapatkan ini semua dari menjual buah persik. Buah persik yang saya tanam sangat lezat. Jika Anda tidak percaya, kalian mencobanya. Persik ini, betapa enaknya? Ya, ikan kita. Andai saja rasanya enak seperti buah persik. Itu bagus. Benar. Efek menanam buah persik di tanah peri sangat bagus. Jika negeri peri memberi makan ikan dicampur dengan umpan, bukankah efeknya akan lebih baik? Sepertinya itu gunung belakang. Ada lagi sampah di dunia peri. Sampah macam apa ini? Ini jelas merupakan airdrop negeri dongengku. Ayah, ibu, ada hal lain yang harus lakukan. Aku akan keluar dulu.
Di luar dugaan, buku bambu ini sebenarnya adalah Bai Chao Jing. Tidak hanya sekedar merekam khasiat semua bahan obat. Ada juga berbagai macam penyakit yang aneh dan rumit. Yang paling penting adalah bubuk tici dan sup penguat. Teknik pemurnian kedua resep ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku tersebut. Bubuk tici dan sup penguat mampu membangkitkan semangat manusia. 3 kali kecerdasan dan kekuatan fisik. Kesehatan saya terlalu buruk sekarang. Anda juga harus meningkatkan kebugaran fisik Anda. Bahan obat yang dibutuhkan untuk kedua resep ini, Anda bisa membelinya di pasar. Tampaknya, setelah pergi ke kolam ikan besok, saya harus pergi ke pasar bahan obat lagi. Ayo, orang tua, mencobanya. Ayo, ayo, ayo. Hai bos, apa yang kamu masukkan ke dalam sup ikan ini? Sangat lezat. Ya, ini pertama kalinya bagiku. Sup ikan yang enak. Saya tidak menyangka ada ikan di kolam ikan. Setelah memakan umpan yang dicampur dengan tanah peri, efeknya sangat bagus. Baru saja menambahkan beberapa bumbu. Rasanya enak sekali. Tampaknya, ini juga waktunya untuk menghubungi Bos Jing. Rahasia. Orang tua, jangan khawatir. Saya di sini. Anda tidak akan menderita lagi di masa depan. Jika saya membacanya dengan benar. Ini adalah ginseng darah yang disebutkan di Bai Chao Jing, tanaman yang sangat besar, tapi nilainya ratusan ribu. Tanpa diduga, pemilik kios ini, sebenarnya hanya dengan gabungkan ginseng biasa ini. Dari manakah asal anak malang ini? Jangan halangi kiosku. Jika Anda ingin berdiri, pergilah ke tempat lain. Saya di sini hanya untuk membeli sesuatu. Berapa harga ginseng ini? 1000 buah. Jika kamu mau, aku akan mengemasnya untukmu sekarang. Oke, bungkus untukku. Oke. Dibayar. Anak yang bodoh. Saya membeli ginseng palsu. Tanpa diduga, kali ini kita datang ke pasar bahan obat. Saya tidak hanya membeli bubuk tizi dan sup penguat, bahan yang dibutuhkan. Ada juga kejutan tak terduga dari ginseng darah. Saya akan mengambil ikan besar di ring penyimpanan nanti. Pergi dan lihat tempat Bos Jing. Kok bisa ada ular berbisa di pasar obat ini? Kirim wanita itu ke rumah sakit secepatnya. Situasinya. Itulah yang saya lihat di Bai Chao Jing kemarin. Racun ular yang mematikan. Dan mereka yang bisa mendetoksifikasi bisa ular ini. Hanya ginseng darah. Kirim ke rumah sakit sekarang. Anda akan mati di tengah jalan. Apakah ini benar-benar serius? Berani mengutuk nona muda kita sampai mati. Dia diracuni oleh bisa ular yang mematikan. Setidaknya rumah sakit terdekat di sini. Setengah jam. Tapi dia hanya bisa bertahan paling lama 5 menit. Apakah Anda mengenali racun ular ini? Ya. Pak, apa yang dapat Anda lakukan? Bisakah kamu menyelamatkan nona muda kami? Terima kasih banyak di masa depan. Ayo. Ini adalah ginseng darah. Campur dengan hotunya cordata dan haluskan hingga menjadi bubuk. Jika dia meminumnya, bisa ularnya akan keluar. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Saya tidak menyangka baru saja mendapatkan ginseng darah ini. Itu dikirim tanpa dihangatkan. Namun nyawa manusia dipertaruhkan. Itu lebih baik daripada menyaksikan kehidupan hilang. Akankah obat ini efektif? Bangun-bangun. Benar-benar bangun. Nona. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan hidup Anda. Namaku Tang Lingwan. Tidak tahu Pak. Nama keluarga yang terhormat. Keluarga Tangku. Terima kasih banyak di masa depan. Hanya sedikit usaha. Jangan khawatir. Ginseng darah ini. Tahun telah berlalu 100. Di pasar. Bisa dikatakan ada harga tapi tidak ada pasar. Harta yang sangat berharga. Aku tidak menyangka kamu akan membawakannya Jingran. Selamatkan orang tak dikenal. Nona, kita harus segera pulang ke rumah. Mintalah dokter untuk konsultasi lanjutan. Ada begitu banyak orang di sini. Bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda? Pak, di mana di dalam rumah? Masa depanku. Saya pasti akan datang dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Namaku Si Jin, tinggal di desa Shicheng. Tidak perlu datang dan mengucapkan terima kasih. Anda kembali dan memulihkan diri. Tuan, tetaplah di sini. Kali ini, ada 2 juta. Anggap saja itu aku, uang untuk membeli ginseng darah ini. 2 juta. Begitu banyak. Selain itu, liontin giok ini, itu tanda keluargaku. Dengan liontin giok ini, dapat ditemukan di bawah semua properti sindrom daun kami. Nikmati perawatan VIP. Perlakuan VIP dari keluarga Tang. Ini terlalu mahal, bukan? Jika Anda menolak untuk menerimanya, itu berarti Anda tidak menyukai keluarga Tang kami. Etiket yang buruk. Sama-sama, Tuan Si. Nona saya selalu mengatakan itu semua. Oke, kalau begitu aku akan menerimanya. Tuan Si. 3 hari kemudian, saya akan membawa orang datang dan ucapkan terima kasih secara langsung. Ayo pergi dulu. Langkah yang sangat murah hati.
Pergi dan berpisah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Seperti yang diharapkan dari restoran Chai Wei, sangat mengesankan. Di lokasi seperti ini, buka restoran sebesar ini. Tampaknya, identitas Bos Jing ada lebih dari yang terlihat. Sayang sekali. Sayangnya cincin penyimpanan ini tidak dapat menyimpan makhluk hidup. Saya hanya bisa melakukannya seperti ini untuk saat ini. Hei, saudara batu, Anda tidak memberitahu saya sebelumnya ketika Anda datang. Saya belum siap. Tolong. Bos Jing, sekarang sudah waktunya makan malam. Mengapa hotel kami tidak ada satupun pelanggan? Saudara batu, katakan yang sebenarnya. Restoran Chai Wei saya, bisnis sangat bagus sebelumnya. Memenangkan medali emas selama bertahun-tahun berturut-turut. Tapi beberapa hari yang lalu, Koki Zhang yang saya bayarkan banyak uang untuk disewa, berbalik. Saya berlindung pada musuh bebuyutan saya, keluarga Li. Dia mengandalkan resep rahasia dipelajari dari restoran Chai Wei saya, berbalik. Untuk keluarga Li, mengembangkan hidangan khas. Disebut ikan melompati gerbang naga. Ini merugikan bisnis restoran saya. Ini tidak sebaik hari demi hari. Jika ini terus berlanjut, restoran saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lagi. Sayangnya. Sayang sekali. Sayang sekali saya telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun. Hahaha. Lau Jing, Air SH, saya hari ini datang untuk menjemputmu. Papan nama emas. Saya hari ini datang untuk menjemputmu. Papan nama emas. Bermarga Zhang, dasar serigala bermata putih. Sayang sekali aku masih begitu mempercayaimu. Saya akan memberikan resep rahasia restoran Chai Wei. Anda memakan segala sesuatu di dalam dan di luar. Berlindung di keluarga Li. Bos Jing. Orang-orang pergi ke tempat yang lebih tinggi. Ini adalah keluarga Li. Tapi itu lebih dari apa yang kamu berikan padaku. Ada masa depan bersama keluarga Li. Tentu saja saya harus mengikuti keluarga Li. Adapun kamu, Anda sebaiknya kembali dan menjual buah dengan patuh. Kamu. Lau Jing. Tanda emas itu. Aku sudah cukup lama bersamamu. Giliranku juga. Saya mengundang Anda ke sini hari ini, Presiden Liu dari Asosiasi Makanan. Datanglah sebagai saksi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, dibandingkan dengan keluargaku, ikan itu melompati gerbang naga. Untuk hidangan yang lebih baik. Lalu tanda emasmu. Tapi aku tidak bisa menyimpannya. Saya sebenarnya mengganggu Ketua Liu untuk pindah ke sana secara langsung. Saya takut restoran Chai Wei saya terkutuk. Sejak saya dipanggil untuk bersaksi hari ini, saya akan menjaminnya atas nama Asosiasi Makanan. Pastikan persaingannya adil dan adil. Bos Jing. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, hidangan yang sebanding dengan ikan yang melompati gerbang naga. Lalu hari ini, tanda emasmu. Bukan itu, kepala keluarga Li tidak lain adalah dia. Saudara batu, saya benar-benar minta maaf. Hari ini, aku tidak bisa menghiburmu dengan baik. Lau Jing, bersikaplah baik sekarang. Serahkan papan nama emas. Aku masih bisa melepaskanmu. Biarkan restoran Chai Wei Anda terus mengemudi. Jika tidak, tunggu. Sebenarnya aku datang hari ini. Saya di sini hanya untuk membantu Bos Jing membuat hidangan baru. Sebenarnya aku datang hari ini. Saya di sini hanya untuk membantu Bos Jing membuat hidangan baru. Dasar orang kampung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu, hidangan khas kami Yu Yu Longmen. Tapi itu sebanding dengan standar masakan nasional. Apa yang Anda bandingkan dengan saya? Apakah mungkin, andalkan saja ikan mati ini? Ini sungguh aneh. Siapapun yang tahu sedikit tentang hal itu pasti tahu itu. Ini untuk ikan. Yang penting masih segar saat dimasak dan dibunuh. Anda bahkan tidak memahami hal ini. Anda berani membandingkan dengan saya. Bos Jing. Aku melihatmu. Hanya saja Anda perlu pergi ke dokter jika terjadi keadaan darurat. Ini adalah pertunjukan yang khusus dibuat untuk kami. Buat kami tertawa. Siapa yang bercanda? Anda tidak akan tahu sampai Anda mencobanya. Putuskan sekarang. Ini masih terlalu dini. Saudara batu, Anda benar-benar yakin, koki ini. Tapi siapa yang memenangkan kejuaraan kompetisi chef? Apakah Anda yakin benar-benar ingin membandingkannya dengan dia? Bos Jing. Daripada melepaskan papan nama emas hari ini, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Bagus. Saya hari ini berjudi saja dengan saudara Si. Sejak kedua keluarga sudah menyetujuinya. Dua koki. Pindah saja ke dapur. Saya akan mencicipinya sendiri nanti. Aku tidak tahu tentang Muna. Dari mana datangnya keberanian? Bandingkan dengan saya. Jangan kalah sebentar lagi. Bersembunyi di dapur dan menangis. Kamu. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Sampai jumpa di dapur. Pergi. Bos Jing, Anda tidak terlalu berpikir. Orang kampung itu. Dia bisa menang. Koki Zhangbar. Saya pikir Anda benar-benar angan-angan. Bisakah Kakashi menang? Ini bukan giliran Anda untuk mengambil keputusan akhir. Makanannya belum disajikan. Untuk apa kamu terburu-buru? Oke. Kalau begitu aku akan menunggu di sini untuk menemuimu. Kabar baik. Hidangan sudah siap. Lalu aku akan melakukannya. Nama Presiden Asosiasi Makanan. Umumkan. Kontes. Secara resmi dimulai.
Tidak buruk, penuh warna, rasa dan rasa, panas dan pengolahan makanan. Baiklah. Ikan ini melompati gerbang naga. Ini memang hidangan nasional. Air. Bos Jing, apakah kamu melihat? Hari ini, saya telah memutuskan papan emas ini. Hidangan saya ini. Itu saja, ikan rebus. Air. Sampah macam apa ini? Saya minta maaf untuk menyajikannya. Itu sungguh tidak mungkin. Jangan buang waktu. Akui saja kekalahan. Ini sama sekali bukan untuk dimakan orang. Saya hanya mengatakan Rami. Orang kampung ini hanya menggertak. Tanpa diduga, bersenandung. Tutup mulut. Maksudku, benda ini seharusnya hanya ada di surga. Bagaimana kita bisa mencicipinya beberapa kali di dunia ini? Suamiku belum pernah. Pernahkah Anda mencicipi ikan yang begitu lezat? Meski para dewa mencicipinya, tidak lebih dari itu. Saya tidak menyangka. Satu porsi ikan rebus bisa sangat lezat. Anda berbicara omong kosong. Orang kampung ini menghasilkan sesuatu. Bagaimana mungkin? Itu lebih baik daripada kita melompati gerbang naga. Presiden Liu, apakah kamu disuap oleh mereka? Bersenandung. Bos Li, Anda memikirkan kami. Anda asosiasi gourmet. Apakah itu hiasan? Saya telah mencicipi hidangan selama 30 tahun. Ini bukan giliran Anda untuk bertanya. Ikan ini terlihat biasa saja. Rasanya segar dan manis di mulut. Perpaduan leci dan ikan saling melengkapi. Bahkan jus di dalam ikan terkunci dengan tepat. Jangan bicara tentang koki Zhang. Koki kerajaan saat itu ada di sini. Saya juga harus mengacungkan jempol. Ikan ini jelas sudah mati. Mengapa baunya seperti ini? Koki Zhang, ikan mati mungkin tidak segar. Ikan hidup mungkin tidak mencurigakan. Anda hanya tahu cara membunuh dan memasak sekarang. Tapi saya tidak tahu rasa asli makanannya. Tempat bersembunyi. Pertarungan hari ini dengan makanan si Xiaoyu. Keterampilan unggul. Tanda emas ini. Restoran Chai Wei. Memang pantas. Adik batu. Bantuan besar. Tidak, terima kasih. XIN pergi panjang. Memohon kemuliaan. Mulai hari ini, asosiasi memasukkan Anda ke dalam daftar hitam O panjang. Tidak pernah dipekerjakan. Adapun kamu menggunakan cara yang tidak adil, memburu orang untuk mendapatkan keterampilan. Aku akan menghukummu di restoran Li. Ditutup untuk perbaikan selama 3 bulan. Renungkan dengan baik. Bos Jing, apa pendapat Anda tentang hidangan ikan rebus saya? Bisakah saya memasak hidangan khas Anda? Tentu saja. Oke. Bos Jing, apa pendapat Anda tentang hidangan ikan rebus saya? Bisakah saya memasak hidangan khas Anda? Tentu saja. Oke. Saudara Batu, Anda banyak membantu saya hari ini. Berapa banyak ikan yang tersisa? Berapa banyak? Anda mengajukan penawaran. Saya ingin sebanyak yang Anda punya. Bos Jing, saya berencana untuk memancing ini. Dijual seharga 100 yuan per kati. Apa yang kamu pikirkan, saudara? Apakah kamu belum tahu? Nilai ikan dan daging Anda hanya berdasarkan apa yang dikatakan Presiden Liu tadi. Hanya kamu yang memancing. Setidaknya 500 yuan per pon. Itu saja. Orang-orang di luar masih harus merampok habis-habisan. Jadilah itu. Saya akan membayar 500 yuan per pon. Saya akan menagih Anda 1000 pound terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Saya akan mengirim seseorang ketika waktunya tiba. Dapatkan itu darimu. Apa yang kamu pikirkan? Maka terima kasih sebelumnya. Bos Jing. Saudara Batu. Saya punya 1 juta di kartu saya. Banyak. Anggap saja itu sebagai simpanan untuk masa depan. Saudara laki-laki. Bicara di sini. Masih memiliki bobot tertentu. Saudara laki-laki. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tapi itu tidak masalah. Jangan sopan pada saudaramu. Terima kasih, Bos Jing. Mungkin nanti. Saat kita benar-benar menginginkan satu sama lain. Ambillah. Ayo pergi dulu. Saya tidak menyangka akan keluar kali ini. Mendapatkan begitu banyak. Menghasilkan jutaan secara tiba-tiba. Cobalah ketika Anda tiba di rumah. Pengaruh bubuk tici dan penguatan rebusan. Jika memungkinkan. Untuk orang tua dan adik perempuan. Semua berpasangan dengan satu. Sup pembentuk tubuh ini. Benar-benar layak menjadi makhluk abadi. Hal-hal yang tertinggal. Saya merasa. Lakukan sesukamu. Dapat mengangkat ribuan pound. Saya rasakan sekarang. Saya khawatir bahkan 1 bulan pun bisa melakukannya. Membunuh seekor harimau. Saya tidak menyangka Tici powder ini. Efeknya sangat bagus. Seolah tiba-tiba tercerahkan. Hal-hal kecil. Saya semua dapat mengingatnya dengan jelas. Saya merasa seperti saya bisa melihat 10 garis dalam sekejap. Saya sekarang akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Rasakan. Lusinan orang tidak bisa mendekat. Selanjutnya, saatnya menyelesaikan gunung belakang. Berkembang dengan baik. Industri Siantao. Tapi, desa kami benar-benar terlalu miskin. Namun, ketika saya masih kuliah, mereka semua adalah penduduk desa. Banyak membantu saya. Saatnya menjadikan mereka kaya. Pernahkah kamu mendengar? Hanya desa kami, mahasiswa dari keluarga Lao Si itu, dipecat dari perusahaan. Sekarang aku akan pulang untuk bertani. Lao Shijia, apa gunanya mendukung seorang mahasiswa? Mengapa kamu tidak pulang dan bertani sekarang? Tidak ada masa depan sama sekali. Sehi Jinke, di mana satu-satunya mahasiswa di desa kita pergi ke perguruan tinggi. Apa gunanya? Sampai akhir, mengapa kamu tidak pulang dan bertani? Tampaknya, si Jin juga tidak sebaik itu. Tidak sebaik anakmu. Sebuah toko kecil dibuka, hasilkan lebih banyak. Itu. Berapa penghasilan anak saya dalam sebulan? Hampir 10.000 yuan. Lihatlah mahasiswa si Jin itu lagi. Bukankah lebih baik pulang sekarang? Minum dari orang tuanya.
UPS. Bibi. Apakah kepala desa ada di sini? Saya ada hubungannya dengan dia. Saya ingin mendiskusikannya dengannya. Oh, Xiao Jin. Kepala desa tidak termasuk dalam komite desa. Apa hubungannya dengan kepala desa? Apakah Anda ingin kepala desa melakukannya di komite desa? Carikanmu pekerjaan. Berapa tahun kamu kuliah? Kenapa kamu masih pulang untuk makan hari tuamu sekarang? Ini tidak akan berhasil. Ya, tidak. Saya sedang berpikir. Diskusikan dengan kepala desa. Kontrakan tanah di belakang gunung. Diubah menjadi perkebunan. Apa? Anda ingin mengambil alih gunung belakang. Lalu kontrakan. Seharusnya 300.000. Saya telah menabung sejumlah uang baru-baru ini, ya. Karena kepala desa tidak ada di sini. Aku akan pergi dulu. Apa? Anda ingin mengambil alih gunung belakang. Lalu kontrakan. Seharusnya 300.000. Saya telah menabung sejumlah uang baru-baru ini, ya. Karena kepala desa tidak ada di sini. Aku akan pergi dulu. Sangat kuat. Saya baru saja mengatakan bahwa anak itu berbeda. Punya kemampuan. Usia yang sangat muda. Saya memiliki tabungan ratusan ribu di tangan saya. Xiao Jin. Apakah kamu tidak bekerja keras di kota? Apa yang kamu lakukan di desa miskin ini? Kepala desa. Aku tidak akan kembali ke kota. Saya ingin. Tinggallah dan bantu keluarga melakukan sesuatu. Bagus. Mengapa kamu kembali ke desa? Kami penduduk desa. Saya tidak sabar untuk keluar. Saya tidak memikirkan hal ini. Apakah Anda ingin memberikan kontribusi untuk kampung halaman Anda? Ini jarang terjadi. Anda memiliki hati ini. Katakan itu. Apa yang kamu inginkan dariku? Itu saja. Saya ingin. Kontrakan tanah di belakang gunung. Membuat perkebunan. Seperti ini. Ini juga bisa memudahkan desa kami. Menjual sesuatu. Xiao Jin. Tanah di belakang bukit sudah disewakan. 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 Xiao Jin. Berapa banyak dari Anda? Anak-anak datang dan mulai bisnis di desa. Saya harus mendukung. Tapi Bos Wang ini, keluarga besar dan bisnis besar. Kita tidak bisa bertarung. Bos Wang ingin menyewa tanah ini. Ya. Dia bilang dia ingin membangun taman ekologi. Sebenarnya saya hanya ingin menempati pemandangan indah di belakang gunung. Awalnya, saya tidak mau setuju. Tapi dia mengatakannya, jangan menandatangani kontrak. Desa ingin berkembang di masa depan. Dia akan menimbulkan masalah. Bah. Bos Wang itu memiliki hati yang sangat gelap. Saya menyewa tanah saya tahun lalu. Sewanya tertunda selama setengah tahun. Mata air di belakang gunung. Tapi itu adalah sumber air untuk seluruh desa kami. Biarkan dia menggunakannya untuk membangun rumah bangsawan. Saya tidak yakin akan terlihat seperti apa. Itu benar. Bos Wang adalah orang yang terkenal jahat. Dikatakan demikian di tangannya. Ada sebuah perusahaan. Apa nama perkumpulan ular hitam? Hanya untuk menangani ini untuknya. Orang yang tidak patuh. Xiao Jin, bagaimana kalau aku menonton? Ganti saja lahannya. Bos Wang kejam dan bengis. Saya tidak yakin apa yang akan saya lakukan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu juga. Kepala desa. Kontrak itu belum ditandatangani. Jika Anda belum menandatanganinya, mungkin kita masih perlu membicarakan masalah ini. Orang tua. Saya harus menandatangani kontrak hari ini. Bagaimana prosedurnya dipersiapkan? Orang tua. Saya harus menandatangani kontrak hari ini. Bagaimana prosedurnya dipersiapkan? Saya juga membawa kontrak ini. Anda hanya perlu menandatangani. Lupakan saja. Bos Wang. Bukit belakang ini adalah tanah desa. Siapa yang harus dikontrak? Harus menonton. Siapa yang benar-benar baik untuk desa? Mengapa saya tidak memikirkan desa? Saya membangun rumah bangsawan untuk desa. Membawa pendapatan pajak ke desa. Saya juga bisa memberikan pekerjaan kepada penduduk desa. Apakah kamu baik-baik saja? Tahun lalu Anda mempekerjakan kami untuk memetik buah persik. Kami sepakat untuk membayar 80 sehari. Hasilnya hanya 50. Dan mengancam kami. Jika tidak, Anda akan dipukuli. Dari mana datangnya benda ini? Beraninya kau membalasku. Jangan bergerak. Kamu gila, berani menyentuhku. Saudara laki-laki, persetan denganku. Anak laki-laki, jika Anda bijaksana, menjauhlah. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu, mematahkan kakiku. Anda mencoba. Sakit, sakit, sakit. Siapa lagi? Datang bersama-sama. Kamu, jangan main-main. Kami adalah orang-orang Bos Wang. Orang-orang Bos Wang. Orang-orang Bos Wang. Bolehkah menindas penduduk desa? Anak laki-laki, kamu menghalangi jalanku. Biar ku beritahu padamu, saya memiliki koneksi di daerah saya. Anda memukul laki-laki saya hari ini. Saya harus ditangkap besok. Hei hei hei. Jangan bergerak. Anda bisa berhenti hari ini. Tidak bisa berhenti besok. Kamu menyinggung perasaanku. Aku akan membiarkan desa ini. Tidak bisa menjadi lebih baik. Bos Wang. Menindas dan mendominasi pasar. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Retribusi. Di sini. Saya adalah pembalasan. Apakah Anda percaya atau tidak? Saya menyebutnya bulldozer. Diblokir di pintu masuk desa. Mencegahmu masuk. Tidak bisa keluar juga. Bos Wang, kemampuan yang luar biasa. Bos Wang, kemampuan yang luar biasa. Nona Tang, kenapa kamu di sini? Biarkan saya melihatnya. Penyelamat keluargaku, tanpa diduga. Bos Wang, sebenarnya mengancamnya. Salah paham, Bu. Di mana saya mengancam penyelamatmu? Kita di sini. Diskusikan itu. Di kontrak. Berdiskusi. Berdiskusi, butuh tongkat?
Apakah kita perlu mengancam untuk memblokir diskusi? Bos Wang, perlakukan seperti ini. Penyelamat keluarga kami. Saya khawatir mereka tidak mengobati kami dengan sindrom Down sama sekali. Tanggapi dengan serius. Nona, jika saya ingat dengan benar, Bos Wang, milikmu, grup ular hitam. Seharusnya itu dibawa keluarga Li, bukan? Sepertinya 2 hari ini, Anda benar-benar harus menemukan keluarga Li. Mengobrol. Anda termasuk dalam grup ular hitam. Nona Tang. Saya salah. Salah. Tahu itu salah. Sungguh. Pergi sekarang. Tunggu. Tanah di balik gunung. Keluarga Tang kami. Kita perlu bekerjasama dengan desa dalam bidang pertanian ekologis. Jangan datang ke sini lagi. Tidak datang? Tidak datang lagi. Jangan pernah datang lagi. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo pergi. Xiao Jin. Nona Tang. Kali ini, Anda bisa sangat membantu desa. Saya. Kontrak dan prosedur. Saya siap. Anda hanya perlu masuk di sini. Tanah di balik gunung. Andalah yang mengambil alih kontrak. Benarkah? Kepala desa. Terima kasih banyak. Semuanya. Saya jamin. Perkebunan di belakang bukit setelah didirikan desa kami. Siapapun yang membantu. Upah. Semuanya lebih tinggi daripada di luar. Xiao Jin menjadi tertarik. Paman, aku telah melihatmu tumbuh sejak aku masih kecil. Anda melakukan sesuatu. Jangan khawatir, Paman. Itu saja. Kami telah menontonnya sejak kecil. Xiao Jin tumbuh dewasa. Tanah ini diperuntukkan bagi Xiao Jin. Kami semua merasa lega. Xiao Jin, nah, perkebunan dibangun. Kami semua akan membantu Anda. Ayo. Ini adalah pembayaran kontrak. Kamu pegang. Nona Tang, tanah ini bisa dikontrak. Terima kasih banyak. Jangan khawatir, saya di sini. Mereka tidak berani main-main. Tanah ini, gunakan saja apapun yang Anda inginkan. Itu, berhenti berdiri di luar. Di depan adalah rumahku. Jika Anda tidak keberatan, dan saya memasak. Ayo pergi lagi. Saya memasak sendiri. Bagus, tolong. Sangat indah, bos. Apakah ini pacarmu? Dia terlihat sangat tampan. Ini seperti berjalan keluar dari lukisan itu. Bukan ibu. Jangan salah paham. Ini hanya teman. Tepat sekali. Tertangkap hari ini. Bawa dia ke rumahmu untuk makan. Ibu mengerti. Aku dan ayahmu. Kami baru saja bertemu saat itu. Hanya teman. Ini tidak. Bukan 2 bulan. Kita semua adalah keluarga. Nanti. Itu hanya karena kamu, Bu. Bibi. Sebenarnya, si Jin menyelamatkanku sekali sebelumnya. Jadi, aku datang kali ini. Saya datang ke sini khusus untuk mengucapkan terima kasih. UPS, gadis. Lalu kamu, tidak terluka? Suatu hal yang besar, lagi pula tidak mengikuti. Saya menyebutkannya di rumah. Kalau begitu datanglah kali ini. Itu janji dengan tubuhmu, bukan? Sejujurnya, anak kami Xiao Jin. Bersikaplah tulus sejak kecil, niat baik. Menikah dengannya, itu benar. Ibu, bagaimana menurut Anda? Ini, hanya teman biasa sebenarnya. Kamu, jangan membuat pengaturan buta. Paman dan bibi itu, hei. Aku datang kali ini. Aku membawa hadiah kecil. Tidak bernilai banyak uang. Mohon menerimanya. Anak yang baik. Hadiah apa yang kamu bawa? Ngomong-ngomong, Xiao Jin, ayahmu dan aku baru saja mengalami benjolan bayi. Ayo keluar, berjalan-jalan. Xiao Xiaxi. Kamu, makan perlahan. Jangan terburu-buru untuk membersihkannya. Kamu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Biasanya ibuku, dia seperti ini. Senang khawatir. Bekerja secara membabi buta. Tidak apa-apa. Sebenarnya, bibi memiliki kepribadian yang sangat baik. Hidup. Tidak seperti saya. Rumah kita selalu tenang. Terutama sepi. Silakan mencoba ikan kami. Itu. Ini sangat lezat. Itu kamu. Cobalah, ikan dari ban ikan kami. Jenis ikan apa ini? Sangat lezat. Daripada sebelum aku makan di restoran, semuanya lezat. Kalau ikan ini enak. Ketika pergi, aku akan mengambilkanmu beberapa. Dan buah persik kami. Anda mencobanya. Itu saja. Pasokan sudah melebihi permintaan. Aku akan mengambilkanmu beberapa saat aku pergi juga. Ini. Mungkinkah itu Xian Tao? Xian Tao. Ini yang kamu katakan. Apakah itu Xian Tao? Ya. Ini. Jika Anda berada di luar, semua terjual. Masing-masing beberapa ratus yuan. Dan tak ternilai harganya. Ini benar-benar bukan pengkhianatan dan bukan bisnis. Saya menjualnya seharga 100 yuan per kati. Ke Lau Jing, goreng masing-masing seharga 100 yuan. Benar. Aku datang kali ini. Ini untuk berterima kasih. Kali terakhirmu. Selamatkan aku. Ini hadiah terima kasihku untukmu. Ganoderma lucidum ini. Aura yang begitu kuat. Jika Anda menggunakan tanah peri untuk bercocok tanam dengan baik, mungkin Anda benar-benar bisa menanam ramuan. Saya ingin mengembangkan keterampilan saya lebih jauh lagi. Hanya perlu dampak dari ramuan ini. Sangat mengantuk. Seseorang memberiku bantal. Nona Tang. Lalu, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku datang kali ini. Satu hal lagi, ingin memohon padamu. Ada apa denganmu? Katakan saja, saya pasti akan membantu Anda. Itu. Saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah kamu bersedia? Jadilah pacarku. Apakah kamu benar-benar ingin berjanji padaku? Tidak, itu, saya. Dalam beberapa hari, ini hari ulang tahun kakekku.
Kakek saya. Kesehatan saya buruk. Yang paling dia rindukan adalah aku. Jadi, saya ingin, bisakah kamu, pada hari ulang tahunnya, berpura-pura menjadi pacarku. Tepat pada hari itu, Anda membiarkan saya berpura-pura pacarmu. Ya, ya. Saya seorang penduduk desa. Anda adalah wanita kaya. Pintu ini salah. Jika kakekmu mengetahuinya, akankah itu? Tidak apa-apa, kakek saya bukan orang duniawi. Bagaimana dengan dia? Saya sangat berhati-hati sebelumnya. Nanti, kawin lari dengan nenekku, mulai dari awal, menciptakan fondasi keluarga Tang. Jadi apa yang paling dia benci? Itulah orang-orangnya. Apa yang harus saya lakukan jika rahasia saya terbongkar? Anda memiliki begitu banyak kerabat. Untuk berjaga-jaga, 7 bibi dan 8 bibi datang dan tanyakan. Saya tidak akan bisa menjawab untuk sementara waktu. Kalau begitu kamu tidak bisa menggantungnya sekarang, kan? Tidak perlu menebusnya. Kamu. Kakek saya paling menjengkelkan. Orang yang berlidah halus seperti itu. Dia sering berkata, orang-orang menjalani kehidupan ini. Yang terpenting adalah temperamen yang sebenarnya. Bersikaplah murah hati. Apa yang dia tanyakan? Katakan saja sejujurnya. Dan, kamu berasal dari desa, memahami pekerjaan pertanian, dapat melihat gunung. Saat dia mengetahui hal ini, mungkin Anda akan sangat tertarik dengannya. Ah. Oke. Itu, saya berjanji kepada Anda. Kita. Apakah Anda ingin berjalan-jalan terlebih dahulu? Bagaimana jika Anda memakainya saat pertunjukan? Bukankah itu akan rusak? Ah. Tidak. Ini sudah terlambat. Ini bukan waktunya. Lupakan saja. Lebih baik pergi ke gunung belakang dulu dan lihat-lihat apakah ada yang bisa. Harta yang berguna. Lalu bagaimana, Nona Tang? Tolong makan perlahan. Ada yang harus kulakukan. Saya akan menanganinya terlebih dahulu. Terima kasih untuk Ganoderma lucidum. Abadi. Apa yang saya minta Anda lakukan? Bagaimana kabarnya? Kembali ke keabadian. Semula kepala desa tua ingin menandatangani. Namun tiba-tiba seorang pemuda yang tercengang muncul. Sisipkan bilah di seluruh papan. Katakan begitu. Apakah Anda gagal melakukannya? Abadi, tolong selamatkan hidupku. Abadi, tolong selamatkan hidupku. Awalnya itu, anak laki-laki. Tidak ada. Nanti, keluarga Tang tiba-tiba muncul. Dia juga menunjuk hidungku dan memarahiku. Katakan, saya akan mengambil langkah lain ke desa itu. Patahkan saja kakiku. Keluarga Tang benar-benar tidak bisa melawannya. Keluarga Tang. Mereka juga tahu tentang Xian Yuan. Berani menyentuh takdir periku. Bahkan keluarga Tang. Kita juga harus mempunyai kesadaran untuk hancur berkeping-keping. Tunggu saja. Ini tidak akan memakan waktu lama. Saya memberitahu dia apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Jangan lewatkan jika Anda lewat. Porselen dinasti Qing yang baru dikoleksi. Datang dan lihatlah. Coba lihat. Liontin giok leluhur. Kesetiaan mutlak. Karena sudah beberapa hari, aku akan ke rumah Lingwan. Anda harus menyiapkannya sebelum pergi. Hadiah yang berguna. Saya kebetulan pergi ke pasar barang antik hari ini. Cobalah. Saya berada di gunung belakang kemarin. Memperoleh kewaskitaan. Aku beritahu kamu. Porselen safir ini, itu adalah harta leluhur keluarga saya. Anak yatim piatu dari dinasti Tang. Kamu baru saja menjatuhkanku seperti ini. Kompensasi saya. Anda sendiri yang menjatuhkannya. Apa sekarang? Ini salahku. Saya sendiri yang menjatuhkannya. Mari kita semua berkomentar. Porselen ini, saya jelas menyerahkannya kepadanya. Dia pura-pura tidak yakin. Jatuh ke tanah. Sekarang, memeras saya secara bergantian. Saya mengerti. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia membuat jebakan di sini untuk menipu orang. Apa yang Anda katakan palsu itu palsu. Jika tidak, aku berani bertaruh denganmu. Jika ini benar, Anda membayar 2 kali lipat harganya. Bagaimana kalau membelinya? Anda akan rela meninggalkan barang aslinya. Aku bertaruh denganmu. Tunggu sebentar. Sepotong porselen giok ini. Itu benar. Pemuda. Anda membacanya kan? Jika ini benar, bisakah dia menjatuhkannya? Itu benar. Ini memang porselen dari dinasti Tang. Apakah kamu mendengarnya? Adik kecil ini. Semua orang bilang ini benar. Mengapa Anda tidak segera membayar uangnya? Tampaknya uang gendut itu. Saya akan menghasilkan banyak uang lagi hari ini, bukan? Sekilas orang tua ini terlihat kaya. Kurasa aku akan menyelesaikan pekerjaan ini. Ingin menghasilkan banyak uang lagi. Pemuda ini sangat menyedihkan. Itu merusak situasi uang gendut ketika dia muncul. Kalau tidak, uang gendut. Saya bisa mendapat lebih banyak hari ini. Oke. Katamu. Berapa banyak? Saya ingin nomor ini. Niat lama. Bagus. 200.000. Saya akan meneruskannya kepada Anda. 200.000. Apakah Anda hanya mengirim pengemis ke sini? Yang saya inginkan adalah 20 juta. 2.000. 2.000. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Saya bilang 20 juta. Hanya 20 juta. Jika Anda tidak mampu membayar uangnya hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari jalan ini. Anda ingin saya mengatakannya? Ini sepadan dengan angka ini. Oh, saudara ini benar. Aku salah mengingat semuanya. 50 juta. Ya. Tidak. Aku bilang 50 dolar. Palsu. Apakah kamu hanya mempermainkanku? Hei. Ini memang benar.
Porselen safir dinasti Tang adalah asli, tapi itu bagian bawah. Ada jahitan pun selebar 3 jari. Mungkin di tahun-tahun awal. Gunakan pasta ketan dan campuran gipsum. Ditambal. Ditambah lagi. Potongan-potongan porselen pecah ini. Waktunya berbeda. Saya bilang harganya 50 yuan. Itu karena, itu hanya bisa digunakan sebagai hiasan. Anda berbicara omong kosong. Aku beritahu kamu, benar-benar omong kosong. Oh, saya berbicara omong kosong. Lalu apakah Anda ingin saya mengambilkan sebotol cuka putih? Gipsum akan menggelembung jika terkena asam. Dan niat. Kamu sengaja merusaknya. Tapi karena jahitan ini baru saja retak. Biarkan selama beberapa hari lagi. Itu akan berantakan dengan sendirinya. Daripada menghancurkannya ke tangan Anda sendiri. Lebih baik berakting dalam sebuah drama. Pemerasan. Uang cepat. Ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Warna sambungan ini juga salah. Aku beritahu kamu, Anda seharusnya tidak terlalu haus darah dan memfitnah saya. Hei, ini. Lihatlah jari-jari itu. Masih diwarnai dengan sedikit bubuk gipsum. Saya waktu itu terjadi saat saya sedang memperbaiki jahitan tadi. Anda mengerti, kan? Pemuda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Anak laki-laki, aku ingat kamu. Nanti, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pemuda. Terima kasih, Hal. N tenda panjang. Bukannya aku terlalu banyak bicara. Pria gendut ini, di jalan ini. N niat. NHN tenda aku aktif. Anda harus berhati-hati. Jika ada masalah, Anda datang ke sini mulai sekarang. N niat phone. Datang saja padaku. Ini kartu nama saya. Sama-sama. Tuan tua. Orang yang main-main seperti ini NL on. N niat lama. Aku punya caraku sendiri. N niat. Biarkan dia memberinya pelajaran panjang. N niat. Tidak melihatnya. Pemuda, kamu cukup tangguh. N niat. Saya hanya bingung. Di tempatmu. Aku punya waktu senggang. Pemuda. Hari mulai gelap juga. Tidak sebaik. Datanglah ke rumah saya untuk makan santai. Juga biarkan aku. Terima kasih banyak terima kasih. Kamu terlalu baik. Saya harus berkeliling dengan cepat. Oh. Pemuda. Kamu. Siapa namamu? Niat. Di mana kamu tinggal? Niat lama. Tetap aktif. Hari lain. NM tenda panjang. Saya membiarkan. Wanita tua. Aku akan merebus ayam tua untukmu. Kamu harus datang. Cobalah. Niat. Niat lama. Sampai jumpa lagi. Ya, belum punya pacar. Orang ini memiliki mata yang cerah. Berwatak lurus. Lihat dia sekarang. Kemampuan membedakan porselen. 80% seorang pengrajin. Hanya, bahkan tidak menanyakan namanya. Apa yang harus kukatakan pada Wan Wan nanti? Niat lama. Berbelanja di seluruh pasar barang antik. Belum menemukan sesuatu yang memuaskan. Tampaknya semua orang tidak bodoh. Benar-benar berharga. Mereka semua dipilih oleh para master. Ini sama sekali bukan giliranku. Hari mulai gelap juga. Itu sungguh tidak mungkin. Saya hanya bisa kembali dulu. Akan ada peluang di masa depan. Mari kita lihat lagi. Anda pencatut. Kembalikan uangmu. Sebelumnya, Anda terus berkata. Lukisan ini adalah karya asli Wang Zizi. Tapi, hasil identifikasi yang saya dapatkan, dia memberitahuku, ini adalah produknya. Wang Bingzi. Jangan bicara omong kosong. Saya dulu hanya mengatakan sepertinya aslinya. Tidak mengatakan apapun. Itu memang benar. Katakan lagi, tolong bantu saya. Bukankah itu hanya untuk mencari kebocoran? Wang Bingzi. Wang Mizi. Jangan bicara omong kosong. Saya dulu hanya mengatakan sepertinya aslinya. Tidak mengatakan apapun. Itu memang benar. Katakan lagi, tolong bantu saya. Bukankah itu hanya untuk mencari kebocoran? Bisnis ini pada dasarnya berisiko. Hapus uang dan barang. Siapa yang bisa Anda andalkan? Kamu. Dengan pria gendut itu, berdagang di gang belakang, semua nada merah terbuka. Kalian berdua bekerjasama untuk berbohong padaku. Saya sudah melihat semuanya. Jangan kira aku tidak tahu. Itu aku. Ini kerja keras saya. Uang yang Anda peroleh dari bekerja. Aku beritahu kamu Wang Bingzi, tidak ada dasar untuk mengatakan hal itu. Jangan hancurkan aku. Reputasi Palm Aili. Kamu, bahkan ini hanyalah tiruan. Pembingkai ini nilainya beberapa ratus dolar, bukan? Kamu. Roti kukus yang cukup untuk Anda makan selama sebulan. Kamu. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu. Berani mengambil tindakan, percaya atau tidak? Aku meletakkan kakimu yang lain, busuk juga. Hidup ini, biarkan Anda merangkak di tanah. 150.000 itu. Tapi itu uang pengobatan putri saya. Saya menderita tumor kaki, saya bisa menahannya. Aku tidak bisa membiarkannya membusuk. Tumor seumur hidup. Apakah Anda ingin uang Anda kembali hari ini? Aku akan mati di sini. Wang Bingzi, siapa yang kamu ancam? Bukan urusanku apakah kamu mati atau tidak. Ingin mati, jauhi kematian. Jangan tunda urusanku. Tunggu, kamu. Tunggu, kamu.
Lukisanmu. Saya menginginkannya. Adik laki-laki, lukisan ini. Ini adalah produk yang harus dimiliki. Saya akan menderita kerugian jika saya membelinya kembali. Benar atau salah? Ini masih belum diputuskan. Ada 150.000 di sini. Anda harus berpikir tidak apa-apa. Berikan aku lukisan itu. Uang, kamu mengambilnya. Adik laki-laki, ini tidak baik. Ini adalah tumpukan kertas bekas. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menghabiskan uang yang terbuang ini? UPS. Benar-benar ada seorang gadis kecil yang lucu yang bergegas memberimu uang. Menurutku, kamu bodoh dan dia juga bodoh. Cepat, berikan lukisan yang rusak itu kepada orang lain. Jangan biarkan orang lain memanfaatkan Anda. Adik laki-laki, saya menerima uang itu. Lukisan ini milikmu sekarang. Lukisan rusak ini, nilainya paling banyak beberapa ratus dolar. Gadis kecil yang lucu, bersedia mengeluarkan uang 150.000. Belilah lukisan jelek ini. Lukisan rusak ini, nilainya paling banyak beberapa ratus dolar. Gadis kecil yang lucu, bersedia mengeluarkan uang 150.000. Belilah lukisan jelek ini. Di bawah tiruan ini. Tapi itu milik Tang Bohu. Peta perjalanan Akiyama. Nilai pasar, puluhan juta N niat. Anda berbicara omong kosong. Ini tidak mungkin. Saya berbicara omong kosong. Anda telah memegang kendali selama bertahun-tahun. N niat, pesona patina dan tinta dari karya otentik ini. N niat. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari Anda cara membaca karya asli Tang Bohu? Dalam lukisan ini, masih menyembunyikan lukisan itu. N niat. Orang baik diberi imbalan. Saya benar-benar memasangkannya. Sebuah lukisan bernilai puluhan ribu. N niat. Terjual. Itu hanya dijual seharga 150.000. N niat. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Orang jahat akan dihukum. Bos Lee, ketika Anda menjual lukisan saya, pernahkah kamu memikirkannya? Ada hari ini. Kakiku. N niat. Jangan bergerak. Bagaimana kabarnya? Tidak ada lagi rasa sakit. Oke, kakiku sudah sembuh. Dokter ajaib, kamu adalah dokter ajaib. Hanya sedikit trik. Dasar bodoh. Aku beritahu kamu, tunggu saja aku. Dokter ajaib, dokter ajaib, dokter ajaib. Tolong, selamatkan putriku. Dia memiliki masalah kaki yang sama dengan saya. Tolong, selamatkan dia. Aku bersujud padamu. Oke, bagus. Saya berjanji kepada Anda. Itu saja. Saya telah mengembalikan kesempatan ini kepada Anda. Anda bangun dulu. Oke. Banyak. Terima kasih dokter ajaib. Pergi. Sayang. Ini ayah. Kakak peri aku mohon padamu. Itu dia. Menyembuhkan penyakit ayah. Benarkah? Tentu saja itu benar. Selanjutnya, serahkan saja pada saudaraku. Ya. Penyakit. Belum menembus ke sumsum tulang. Menurut teknik pijat di Bai Chao Jing. Terapkan kekuatan spiritual. Itu bisa memaksa Anda jatuh sakit. Ayo. Berdiri dan cobalah. Ayah, saya bisa pergi. Terima kasih dokter ajaib. Cepat, cepat, cepat. Bangunlah dengan cepat. Ini adalah pusaka keluargaku. Tidak bernilai banyak uang. Tidak ada imbalan atas anugerah penyelamatan jiwa. Terima saja. Di Liontin Giok ini, baunya benar-benar seperti negeri dongeng. Mungkinkah itu? Ada lebih dari satu jalan menuju negeri dongeng. Masih mengatakan, siapa yang telah membuka jalan abadi sebelumnya? Tampaknya di dunia ini. Ini tidak sesederhana yang saya kira. Sebelumnya Anda tidak memiliki cukup kekuatan. Saya masih harus tetap low profile. N niat. Saya akan menerima batu giok ini. Anak, istirahat yang baik selama beberapa hari. Ini tidak akan memakan waktu lama. Sama seperti orang normal. N niat. Sayang, terima kasih banyak, saudara peri. Terima kasih, saudara peri. N niat. Sama-sama. Jaga dirimu baik-baik. Itu. Aku akan pergi dulu. N niat. Ayah. Baru saja, saudara peri. Di tanganku. Letakkan yang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepertinya casting berkelanjutan berhasil untuk saya. Masih terlalu dipaksakan. Ini, N niat. Mungkinkah itu tercatat dalam sihir abadi? Kekuatan pahala? N niat. Itu benar-benar memberiku perasaan. Tanda-tanda terobosan. Kali ini. Terima kasih banyak.
Itu benar-benar memberiku perasaan. Tanda-tanda terobosan. Kali ini, terima kasih banyak. Saya tidak menyangka JPR ini sebenarnya ada formasi defensif. Tahan serangan fatal. Kali ini saya menemukan harta karun. Saya sudah sembuh. Kaki Wang Tuozi. Pahala yang didapat. Saya benar-benar menyentuhnya. Ambang terobosan. Kekuatan jasa ini tidak sesederhana yang saya kira. Tampaknya di masa depan, saya perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan pahala. Akhirnya kesini lagi. Tidak tahu kali ini manfaat apa yang akan diperoleh. Batu roh. Ini sebenarnya adalah batu spiritual. Ini adalah Bai Chao Jingli. Ramuan spiritual yang tercatat. Meskipun para dewa ini meremehkannya, tapi untukku, dengan ramuan ini, saya bisa menerobos lagi, memasuki masa pembangunan pondasi. Saya akhirnya mencapai tahap pembangunan pondasi di antara barang yang dikirimkan kali ini, dan ramuannya, dan beberapa batu spiritual yang pecah. Cukup bagi saya untuk berlatih. Kakek, aku mendengarmu kali ini pergi ke pasar antik. Saya hampir diintimidasi. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu baik-baik saja? Wan, jangan khawatir. Kakek baik-baik saja. Hanya ada seorang pemuda. Bantu kakek keluar dari masalah. Sayang sekali. Tidak menemukannya juga. Tinggalkan informasi kontak. Jika tidak, menurutku kalian berdua, itu mungkin untuk dipahami. Kakek, saya sebenarnya sudah punya seseorang yang saya suka. Aku bahkan memberitahunya. Menunggu ulang tahunmu besok. Aku akan membawanya menemuimu. Ya. Orang seperti apa? Apakah kamu layak untuk wan-wanku? Saya akan melihat lebih dekat besok. Dia sebenarnya hanya orang biasa. Tapi dia dan anak-anak pesolek itu berbeda. Dan sejak itu, dia menyelamatkan hidupku terakhir kali. Itu kamu yang terakhir kali. Apakah itu si Jin yang kamu bicarakan? Kakek, tunggu sampai dia datang besok. Jangan lakukan itu hanya karena dia menindas orang biasa. Aku memberitahunya tentangmu. Dia memujamu sekarang. Hahaha. Kamu gadis. Jangan khawatir, kakek mendukungmu. Kasihan sekali pemuda itu. Kakek berpikir, dia dan kamu, ini cukup cocok. Kasihan sekali pemuda itu. Kakek berpikir, dia dan kamu, ini cukup cocok. Tanpa diduga, pakaian yang saya pilih dengan cermat. Sebenarnya, mengenakan pakaian yang sama dengan pelayan. Tidak apa-apa. Kamu adalah aku, pacar Tang Lingwan. Tidak peduli apa yang Anda kenakan, itu sama saja. Anda bisa berjalan-jalan di sini dulu. Aku akan pergi mencari kakek. Ya. Halo, Anda pelayan. Apakah Anda memahami aturannya? Pergi dan tuangkan aku segelas lafite. Apakah kamu berbicara denganku? Di sini, apakah ada orang lain? Jika tidak, aku akan memberitahumu untuk keluar dari sini. Saya pikir Anda salah. Saya bukan seorang pelayan. Ada minuman di atas meja. Tuangkan sendiri apa yang ingin Anda minum. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memberiku pelajaran. Saya pacar Tang Lingwan. Saya pacar Tang Lingwan. Orang dusun, beraninya kamu menyebut dirimu sendiri. Dia pacar Tang Lingwan. Hei, kamu juga tidak buang air kecil. Jaga dirimu. Sungguh katak. Ingin makan daging angsa? Itu saja. Saya khawatir pelayan ini gila. Hanya dia. Saya masih ingin menjadi pacar Nona Tang. Itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Itu saja. Siapa yang tidak kenal Tuan Li? Saya telah mengejar Nona Tang selama 3 tahun. Katakan lagi, Li Jiajia punya tujuan besar. Kami adalah pasangan yang sempurna untuk keluarga Tang. Tetua Lian Tang. Mereka semua berniat untuk mencocokkannya. Apakah kamu mendengarnya? Tang Lingwan. Cepat atau lambat, itu milikku. Kamu. Berhentilah melamun. Jadilah pelayan Anda. Saya yakin, dia pacar Tang Lingwan. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya padanya. Termasuk jamuan makan malam ini. Dialah yang mengundangku ke sini. Tutup mulut. Jika keluarga Lingwan menemukan pacar, saya ibunya. Bisakah kamu tidak tahu? Tuan Li dan saya, itu semua sudah disepakati. Manfaatkan saja jamuan makan hari ini. Umumkan bahwa dia dan Lingwan keterlibatan. Apakah kamu mendengarnya? Lingwan cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kamu. Keluar dari sini sekarang. Seseorang datang. Keluarkan dia dari sini. Aku melihatmu. Siapa yang berani mengusirnya? Si Jin adalah pacarku. Coba saya lihat siapa di antara Anda yang berani menyentuhnya. Mungkinkah itu pelayan ini? Dia benar-benar pacar Nona Tang. Tampaknya, Tuan Li kelelahan hari ini. Lingwan, berhentilah bercanda denganku. Orang kampung ini, tutup mulut. Dialah yang aku pilih. Ini bukan giliranmu untuk berbicara. Ibu, apa yang Anda katakan tentang pertunangan itu? Saya tidak pernah berjanji. Pernikahan, itu urusanku sendiri. Keluarga Tang kami, seharusnya tidak direduksi menjadi perlu mengandalkan pernikahan sebagai imbalan atas manfaat. Kamu anak gila. Siapa keluarga Li? Apa identitasnya? Tanpa identitas. Tidak penting. Yang penting, Lingwan bersedia bersamaku. Aku juga harus baik pada Lingwan. Apa yang kamu lakukan padanya? Tang Lingwan. Aku beritahu kamu, keluarga Tang telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Bukan untuk kamu berada di sini. Cinta putra-putri. Tutup mulut. Keluarga Tang saya telah berkembang sejauh ini. Bukan dengan menjual putriku. Sampai sekarang. Keluarga Tang saya telah berkembang sejauh ini. Bukan dengan menjual putriku. Sampai sekarang. Anda adalah kakek Lingwan. Pemuda. Bertemu lagi. Terakhir kali. Terima kasih banyak. Zhifeng.
Aku akan menjadikan keluarga Tang seperti sekarang ini, hanya untuk memberi Anda lebih banyak pilihan. Jika menurut Anda, keluarga Li itu baik, tidak sebaik, pergilah menikah. Siapa yang disukai Wan Wan, itu kebebasannya. Tidak ada yang bisa membuat keputusan untuknya. Ayah, kami juga melakukannya demi kebaikan Xiao Wan. Apa yang saya katakan? Apakah kamu tidak mendengar? Masih mengatakan, apa yang orang tuaku katakan, Anda punya sekarang, bahkan tidak peduli tentang itu. Jangan berani. Kami mendengarkan ayah. Kakek, jangan takut. Kakek ada di sini. Kakek mendukungmu. Kamu disebut Si Jin, kan? Ya, saya tidak mengharapkan Anda dan saya. Ini takdir. Sebelumnya, aku baru saja mendengar Ling Wan menyebutmu. Tanpa diduga, kita sudah lama bertemu. Kamu nak. Jika kamu berani memperlakukan Wan Wan dengan buruk, aku punya buah yang enak untuk dimakan. Kakek, berhentilah menggodanya. Oke. Sejak semua telah tiba. Lalu aku akan mengumumkannya. Perjamuan. Mari kita mulai secara resmi. Bagus. Kakek, berhentilah menggodanya. Oke. Sejak semua telah tiba. Lalu aku akan mengumumkannya. Perjamuan. Mari kita mulai secara resmi. Bagus. Tang Lao, semoga Anda sehat. Ini adalah spesialisasi saya. Dibeli dari luar negeri. Ginseng liar berusia 100 tahun. Tidak sopan. Menjadi tertarik. Tang Lao, Junior mendengar tentangmu. Sangat menyukai kaligrafi dan lukisan. Ayo, lihat bagian ini. Peta perjalanan Akiyama. Saya menghabiskannya. Upaya yang sangat luar biasa. Mengerti di sini. Dikatakan, ini adalah karya otentik dari orang terkenal dari dinasti Song. Hari ini, didedikasikan khusus untuk Tuan Tang. Menjadi tertarik. Ya Tuhan, ini sungguh peta perjalanan Akiyama. Saya di museum. Belum pernah melihatnya. Selengkap. Tuan Li mengambil tindakan. Sangat murah hati. Berapa nilainya? Uang. Tidak penting. Paling penting, itu niatku. Saya hanya menghabiskan 3 juta. Bisa membuat Tuan Tang bahagia. Ini suatu kehormatan besar bagi saya. Hanya tidak tahu, hari ini. Karena ini adalah pesta ulang tahun Tuan Tang. Pacar Nona Tang. Hadiah apa yang sudah kamu persiapkan? Mungkinkah itu sesuatu? Bar souvenir. Lukisan ini. Itu palsu. Lukisan ini. Itu palsu. Pemuda. Apakah kamu mengerti? Ini Tuan Li. Dapatkan dengan harga mahal. Jika Anda mengatakan itu salah, maka itu salah. Saya mengerti. Pemuda ini. Saya juga tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Sengaja menjebak Tuan Li. Apakah lukisan ini palsu? Si Jin. Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Jangan bicara omong kosong. Mengapa Anda mengatakan itu? Hadiahku palsu. Andalkan saja. Saya juga punya satu. Peta perjalanan Akiyama. Apa? Dia juga punya. Bagaimana ini mungkin? Gambar perjalanan gunung musim gugur ini. Mungkinkah sudah menjadi kubis besar? Anda juga memilikinya. Saya ingin melihatnya. Di tanganmu. Itulah gambaran perjalanan ke pegunungan musim gugur. Apa sebenarnya? Yang ini. Tapi saya menghabiskan jutaan. Baru saja mengumpulkannya. Saya masih memilikinya. Bagaimana dengan sertifikat identifikasi resmi? Itu saja. Tujuan besar Li Xiaojia. Apa yang belum kamu lihat? Aku melihatmu. Itu hanya untuk sensasionalisme. Bukan? Lukisan saya tidak mahal. 150.000 dari seorang pejalan kaki. Membeli 50.000. Saya masih ingin bersama seorang yang memiliki jutaan dolar. Dibandingkan dengan aslinya. Orang-orang muda. Jangan berpura-pura mengerti. Si Jin sungguh memalukan. Saya berani mengeluarkan lukisan senilai 150.000 yuan. Xiao Shi. Ada juga yang berpasangan. Lebih baik mengeluarkannya. Biarkan semuanya. Buka matamu. Xiao Shi. Ada juga yang berpasangan. Lebih baik mengeluarkannya. Biarkan semuanya. Buka matamu. Wah. Ini benar. Bagi saya, ini terlihat seperti ini. Bahkan bukan sebuah produk. Ini dia. Paling banyak itu adalah imitasi dari imitasi. Sejak Tuan Tang sangat menyukai barang antik. Saya percaya Anda semua di sini hari ini. Seharusnya ada cukup banyak ahli dalam identifikasi. Silakan datang dan verifikasi keasliannya. Ya. Laudia. Kamu. Presiden Asosiasi Penilai Harta Karun. Tidak sebaik. Datang dan lihatlah. Lihatlah kedua lukisan ini. Itu benar. Adalah salah. Sejak Tuan Tang juga berbicara. Aku akan naik. Untuk semua orang. Lihatlah. Itu benar. Ini adalah hal yang nyata. Tahun-tahun awal, saya di kota terlarang. Terlihat. Gosok dengan gaya yang sama. Itu. Prasastiumu dan catatan tambahan. Tidak pernah salah. Dan makalah ini. Itu adalah dinasti Song. Unik. Kertas. Bukan keahlian modern. Bisa ditiru. Anda berbicara omong kosong. Saya punya ini. Sertifikat penilaian. Berapa nilai seseorang sekarang? Dirimu sendiri. Tidak tahu. Paling banyak. Hanya bernilai beberapa ribu dolar. Ini terjadi hari ini. Saya, Li Xiaoluo, telah menuliskannya. Anak laki-laki. Tunggu saja aku. Mulai terbuka. Hei. Xiao Shi. Tanpa diduga, kamu hari ini, Anda memberi saya hadiah besar. Aku mendengar Wan Wan, kata gadis ini. Anda menyelamatkannya sekali sebelumnya. Jadi begini. Keluarga Tangku, aku berhutang budi padamu. Bantuan yang sangat besar. Tang Lao. Kamu terlalu baik. Sebenarnya, dalam situasi itu, siapapun akan membantu. Bukannya aku berhutang budi. Tidak juga, kakek. Pada saat itu, terima kasih kepada si Jin menyelamatkanku dengan ginseng darah berusia ratusan tahun itu. Jika tidak, Anda tidak dapat melihat saya sekarang. Anak baik, tidak hanya mempunyai visi, masih mempunyai tanggung jawab. Wan Wan mengikutimu. Saya lega. Benar. Orang itu Li Xiaoluo, tidak berperasaan dan kejam. Kelompok ular hitam saat itu perusahaannya. Sekarang, dia membuat kesalahan besar lagi. Saya khawatir dia akan berdampak buruk padamu. Xiao Shi. Bisnis Anda. Apa yang dibutuhkan? Bicaralah saja. Tang Lao. Kamu terlalu baik. Berurusan dengan mereka. Saya masih yakin. Lina. Apa yang kamu lakukan di sini?
Kembali ke keabadian. Aku akan memberikannya padamu. Mempersiapkan anak laki-laki dan perempuan segar. Bersikap sopan tanpa alasan. Katakan itu. Anda ingin saya membantu Anda menyingkirkannya. Merusak pemandangan. Apalagi yang terjadi, saya tidak bisa menyembunyikannya dari yang abadi. Saya ingin mengundang yang abadi. Bantu saya memecahkan masalah yang disebut orang-orang si jin. Setelah semuanya selesai, saya pasti akan memberikannya kepada yang abadi. Tawarkan makanan manusia segar. Katakan itu. Anda ingin saya membantu Anda menyingkirkannya. Merusak pemandangan. Apalagi yang terjadi, saya tidak bisa menyembunyikannya dari yang abadi. Saya ingin mengundang yang abadi. Bantu saya memecahkan masalah yang disebut orang-orang si jin. Setelah semuanya selesai, saya pasti akan memberikannya kepada yang abadi. Tawarkan makanan manusia segar. Tepat sekali. Saya juga. Coba pasangan saya, roh jahat hitam dan putih yang baru dilatih. Keluar. Biarkan mereka, rasakan rasa daging dan darah. Ini untuk paman dan bibi. Saya sedang terburu-buru terakhir kali. Saya bahkan tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah apapun. Baiklah, aku pasti akan memberitahu orang tuaku. Wan Wan, kapan kamu datang? Anak ini, Xiao Jin, bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada kami. Sekarang aku di sini, ayo makan di rumah. Saya meminta pamanmu untuk menangkap 2 ikan. Tidak ada bibi. Bibi itu. Saya tidak akan makan di sini untuk saat ini. Aku datang kali ini. Saya baru saja mengirim si Jin kembali ke jalan. Sekarang mereka telah dipulangkan. Aku akan kembali dulu. Oke, kalau begitu, pelan-pelan saja di jalan. Kenapa kamu begitu lambat? Xiao Wan, tunggu aku. Bibi pergi mengambil jus buah persik yang dibuat Bibi. Biarkan Anda mencicipinya. Xiao Wan, datang dan coba masakan Bibi. Bibi, mengapa menurut saya ini anggur? Bibi itu. Saya tidak akan makan di sini untuk saat ini. Aku datang kali ini. Saya baru saja mengirim si Jin kembali ke jalan. Sekarang mereka telah dipulangkan. Aku akan kembali dulu. Oke, kalau begitu, pelan-pelan saja di jalan. Kenapa kamu begitu lambat? Xiao Wan, tunggu aku. Bibi pergi mengambil jus buah persik yang dibuat Bibi. Biarkan Anda mencicipinya. Xiao Wan, datang dan coba masakan Bibi. Bibi, mengapa menurut saya ini anggur? Oh, Pak Tua. Apakah Anda salah menaruh anggur? Jangan minum saat mengemudi. Jangan mengemudi jika Anda minum alkohol. Xiao Wan, tolong jangan terburu-buru pergi. Saya meminta pamanmu untuk menangkap 2 ikan besar. Makan di rumah hari ini. Ayo, ayo, ayo. Sepertinya ibuku sangat menyukaimu. Jika tidak, tinggallah untuk makan. Ya, bagus. Kebetulan ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Duduk. Wan Wan, cobalah ikan ini dengan cepat. Pamanmu baru saja menangkapnya. Ikan mas rumput ini segar. Ikan ini, bunuh saja dan masak sekarang. Berbakat. Sama seperti beberapa orang. Bertemu orang yang tepat. Cepatlah. Sebaliknya, setelah melewati desa ini, toko ini hilang. Wan Wan, cobalah ikan ini dengan cepat. Pamanmu baru saja menangkapnya. Ikan mas rumput ini segar. Ikan ini, bunuh saja dan masak sekarang. Berbakat. Sama seperti beberapa orang. Bertemu orang yang tepat. Cepatlah. Sebaliknya, setelah melewati desa ini, toko ini hilang. Bibi, ikan ini enak sekali. Makanan yang Anda masak terasa lebih enak daripada makanan di restoran. Jika Anda suka makan, makanlah lebih banyak. Si Jin, anak ini, bersikaplah tulus sejak kecil. Membantu tetangga membawa air di musim dingin. Ini berhasil. Masih memikirkan hal-hal di desa. Dia hanya bodoh dan tidak bisa mengatakan hal-hal baik. Xiao Jin, cepat tuangkan air untuk Wan Wan. Apa yang kamu lakukan duduk di sana dengan bodoh? Aku baru saja melihat kamu makan dengan enak. Saya lupa tentang hal itu. Wan Wan, lihat. Masih tulus. Wan Wan, apa fungsi rumah Anda? Kami menjalankan bisnis kecil-kecilan di rumah. Saya satu-satunya di rumah. Oh, bagus sekali. Si Jin adalah satu-satunya putra di keluarga kami. Kalian berdua bersama, persis seperti di lukisan itu. Saya merasa nyaman hanya dengan melihatnya. Bibi itu, Anda merasa terhormat. Bu, apa yang kamu lakukan? Jangan menakutinya lagi. Saya mengatakan yang sebenarnya. Wan Wan, jika Xiao Jin mengganggumu, katakan saja pada bibimu. Bibi akan menjaganya untukmu. Bibi itu, Anda merasa terhormat. Bu, apa yang kamu lakukan? Jangan menakuti dia lagi. Saya mengatakan yang sebenarnya. Wan Wan, jika Xiao Jin mengganggumu, katakan saja pada bibimu. Bibi akan menjaganya untukmu. Tidak ada bibi. Si Jinta adalah orang yang sangat baik. Tetangga ini, Paman Zhang dan Bibi Zhang bilang mereka ada hubungannya dengan kita. Oh ya, saya lupa tentang ini. Kami akan pergi. Kamu enak. Itu bukan ibu. Saya baru saja bertemu Bibi Zhang. Dia tidak bilang dia mencarimu. Oh, Bibi Zhang memberitahuku saat itu. Kamu tidak di sini. Kalian enak. Jika Anda belum menyapanya dengan baik, aku tidak akan bisa memaafkanmu ketika kamu kembali. Ayo, ayo, ayo. Tidak. Orang tuaku seperti ini. Tidak keberatan. Oh ya. Anda baru saja mengatakan ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan dengan saya. Ada apa? Itu saja. Bukankah kamu sudah mengatakannya beberapa waktu lalu? Apakah Anda ingin membangun perkebunan di belakang gunung? Menurutku idemu cukup bagus. Saya bertanya-tanya apakah kita harus bekerja sama. Anda memberikan sesuatu.
Lalu, saya bertanggung jawab atas penjualan ekspor lewat sini. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Anda ingin membantu saya menjual buah persik sekarang? Ya, dan semua keluarga Tang akan berkontribusi. Membangun jalan di desa, membangun reservoir air dan cold storage. Dalam hal ini, lebih mudah bagi Anda untuk menjual buah persik ini juga bisa menjadi nyaman. Transportasi penduduk desa, tanaman dan perjalanan. Adapun harga, jangan khawatir, saya mewakili keluarga Tang. Aku pasti akan memberi satu jawaban yang memuaskan. Ini untuk orang-orang. Ini adalah hal yang hebat. Izinkan saya melakukan ini terlebih dahulu untuk orang-orang. Terima kasih. Oh ya, juga. Itu. Kakek sering membicarakanmu kepadaku. Kakek masih berpikir, di mana kita? Jadi sejak terakhir kali, kamu dari rumah kami. Setelah kembali, dia hanya teruslah bicara padaku. Tanyakan padaku kapan aku akan membawamu lagi. Pulang untuk makan malam. Saya sedang berpikir. Pokoknya, berpura-pura sehari juga berarti berpura-pura. Jika tidak, berpura-puralah sebentar lagi. Beberapa instalasi. Berapa lama? Hanya beberapa saat. Biarkan aku kakek, siapkan mental. Dan, akan ada pembangunan jalan di desa di masa depan. Membangun waduk dan cold storage. Masih banyak detail yang perlu dihubungkan. Mari kita berhubungan lebih lanjut. Ini juga memfasilitasi pekerjaan selanjutnya. Bagaimana menurut Anda? Kamu adalah bosku sekarang. Tentu saja aku mendengarkanmu. Itu saja. Bagus. Ini sudah larut. Aku akan kembali dulu. Kamu minum. Apakah saya masih bisa mengemudi? Saya membawa sopir. Pengemudi bisa mengemudi. Itu. Aku akan memberikannya padamu. Bagus. Lalu aku, pergi saja dulu. Ya, hati-hati di jalan. Ya, selamat tinggal. Datang. Sepertinya kita punya bayi baru. Liontin Giok ini. Meskipun hanya efek detoksifikasi dan menjernihkan pikiran, lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya baru saja selesai berbicara dengan Lingwan tentang Xiantao. Jauh lebih banyak negeri dongeng. Sepertinya, Anda bisa meletakkan gunung belakang. Semuanya telah direnovasi. Saya baru saja selesai berbicara dengan Lingwan tentang Xiantao. Jauh lebih banyak negeri dongeng. Sepertinya, Anda bisa meletakkan gunung belakang. Semuanya telah direnovasi. Sialan. Tugas ini sebenarnya diberikan kepada saya. Kalau kedua hal ini terjadi, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak patuh? Senjata ajaib ini. Apakah ini akan berhasil? Saya ingin lari sekarang. Yang abadi mungkin tidak bisa. Biarkan aku pergi. Inilah yang abadi. Tugas yang diberikan kepada saya. Tolong jangan salahkan saya. Untuk disalahkan, salahkan saja bocah itu si Jin, menyinggung Tuan Li. Silakan, biarkan mereka. Saya tahu betapa kuatnya Anda. Putri dari keluarga Shang Xiuxian. Tanpa diduga, ada sedikit semangat peri di sini. Dan lihatlah pohon persik ini. Semuanya harus ditanam secara buatan. Apakah mungkin? Retret bos manakah ini? Tampaknya di dunia ini, bukan hanya keluarga Lingku, keluarga yang berkultivasi. Ada juga beberapa kekuatan dari kultivator biasa. Masih tidak bisa diremehkan. Roh jahat yang sangat kuat. Sebenarnya ada seorang kultivator jahat menyakiti orang di sini. Roh jahat yang sangat kuat. Sebenarnya ada seorang kultivator jahat menyakiti orang di sini. Sayang sekali. Saya takut ketika pertama kali bertemu. Saya belum bertanya. Di mana bocah konyol si Jin itu tinggal? Hai orang tua. Tapi jangan salahkan saya. Jika ya, dengan patuh, berikan aku gunung belakang. Ada banyak hal. Menyakitiku, ditunjuk hidungnya dan dimarahi oleh Tuan Li. Akun ini. Semuanya ada padamu. Hari ini. Biarkan saja kamu. Sebagai makanan untuk mereka berdua. Pada. Berhenti. Siapa? Hal jahat yang berani. Beraninya kamu memberikan mayat dan mutilasinya. Orang yang tidak bersalah. Hari ini, saya pasti akan langsung menghukum Anda. Dari mana asal gadis berambut kuning itu berani ikut campur urusan orang lain? Pada. Robek film gadis kecil ini untukku. Ahahaha. Hal jahat yang berani. Berani sombong di hadapanku. Apakah gadis ini juga abadi? Jaga perbukitan hijau. Jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Sebaiknya aku pergi dulu. Anda kultivator jahat, jangan lari. Tanpa diduga, di mayat ini, ada racun mayat. Karena itu adalah boneka mayat, di luar kendali. Hentikan saja mantranya, tidak bisa bergerak. Menderita kematian. Jimat jahat ada di sini.
Hanya kamu yang tersisa. Sayang sekali. Serangan racun mayat. Untungnya, saya pingsan karena ketakutan. Sekarang, masalah mendesak. Saya ingin mencari master di desa. Ah, siapa ini? Inikah yang dikatakan Bai Chaojing, racun mayat? Buku itu mengatakan, racun mayat masuk ke dalam tubuh, invasi kulit terlebih dahulu. Erosi otot dan tulang posterior. Serangan terakhir. Sangat mendominasi. Pedang ini. Sebenarnya ada nafas yang sama dengan dunia peri. Itu terlalu pudar. Apakah gadis ini? Ia juga seorang kultivator. Mengapa kamu begitu cerdas? Saya lupa. Anda juga berasal dari dunia peri. Detoksifikasi dan menenangkan hati. Mungkinkah itu? Ia juga dapat mendetoksifikasi racun mayat ini. Gadis. Anda beruntung. Orang biasa tertular racun mayat ini. Saya khawatir saya tidak akan bertahan setengah hari. Tapi kamu kebetulan bertemu denganku. Diproduksi oleh negeri dongeng. Harus merupakan produk berkualitas tinggi. Liontin Giok ini benar-benar bagus. Dia benar-benar mengambil racun mayat dari tubuhnya. Semuanya beres. Ah, bukan seorang gadis. Ingin mengatakan sesuatu. Jangan impulsif. Siapa kamu? Di mana ini? Saya harus menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Anda pingsan di depan pintu saya. Maksudku baik, menyelamatkanmu. Jika tidak, racun mayatmu menyerang jantung. Bahkan para dewa pun sulit diselamatkan. Apakah kamu masih juga membalas kebaikan dengan kebencian? Ada begitu banyak pelanggaran sekarang. Mohon maaf Pak Niat. Gadis kecil Lin Xiaosui. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan hidup Anda. UPS. Sama-sama. Bagaimana jika terjadi pada saya? Tentu saja tidak putus asa. Tapi, Anda harus membicarakannya. Kamu. Mengapa Anda tertular racun mayat? Aku diam-diam. Dilatih dari keluarga menuruni gunung. Aku melewati desamu tadi malam. Saya tidak sengaja melihat desa Anda. Ada 2 mayat. Aku akan membunuhnya. Tapi, saya juga tidak sengaja jatuh ke dalam racun mayat. Untungnya, Tuan muda menyelamatkan saya. Tidak. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Benar. Sebelum saya mulai kemarin, saya mendengar mereka berkata, mencari seseorang. Panggilan. Sehijin. Saya. Tidak. Dia benar-benar datang untukku. Lalu saya harus berterima kasih. Memecahkan masalah bagi saya. Saya tidak menyangka seniornya. Karena itu sangat mudah. Larutkan racun mayat. Agaknya senior. Dia harus menjadi seorang kultivator. Beranikah saya bertanya kepada senior? Dari 3 keluarga besar. Keluarga yang mana? Penggarap abadi juga memiliki keluarga. Apakah kamu tidak tahu, senior? Bisakah dikatakan, senior adalah seorang kultivator biasa? Tanpa diduga, saya benar-benar melihatnya. Seorang kultivator biasa yang hidup. Mereka yang berlatih kultivasi biasa semuanya mati. Tentu saja. Kata seniorku. Kultivator biasa yang sekarang berlatih di dunia fana. Pada dasarnya terputus. Senior, saya orang pertama yang mengetahuinya. Seorang kultivator biasa yang hidup. Agaknya, senior harusnya seseorang yang memiliki peluang besar. Namun, hati-hati dengan keluarga Huang. Keluarga Huang bertindak selalu kejam. Jika mereka tahu, Anda memiliki sesuatu untuk memupuk keabadian, agaknya, mereka akan mencoba yang terbaik, memaksa Anda untuk bertanya. Senior, jangan khawatir, saya Lin Xiaosui, bukan apa, seseorang yang membalas kebaikan dengan kebencian. Sejak senior menyelamatkan hidupku, maka saya pasti akan menggantikan senior. Bungkam. Sepertinya. Keluarga Huang. Ini adalah keluarga penggarap kedua. Itu benar, 3 keluarga besar budidaya abadi. Kekuatannya setara. Kecuali keluarga Lingku, dan keluarga Huang, dan keluarga Yu. Itu benar, 3 keluarga besar budidaya abadi. Kekuatannya setara. Kecuali keluarga Lingku, dan keluarga Huang, dan keluarga Yu. Maksudmu? Keluarga Yu juga tahu keberadaan negeri dongeng di balik gunung. 3 keluarga besar menyebar hingga saat ini. Setiap orang pasti mempunyai metodenya masing-masing. Karena saya adalah keluarga Lin. Baik keluarga Huang maupun keluarga Huang sudah mengetahuinya. Mungkin keluarga Yu sudah tahu. Ini adalah masalah keabadian. Hei. Sepertinya desa Shicheng. Saya khawatir ini tidak akan damai. Hei. Apakah Anda bicara tentang koalisi ini? Beberapa hari yang lalu baik-baik saja. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakan itu tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil.
Bos, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih layak untuk Wan-Wan? Tidak, Bibi. Itu aku tadi malam. Pingsan di depan pintu Anda. Ini pria yang baik hati. Menyelamatkan saya. UPS, maaf. Lihat aku. Ibu. Kamu baru saja berkata, apa yang terjadi dengan kepala desa? Aku dan ayahmu baru saja kembali dari kolam ikan. Lihat orang-orang. Mereka semua ada di depan rumah kepala desa. Ya, saya tidak tahu sampai saya mendengar ini. Kepala desa sedang sekarat. Ya, saya tidak tahu sampai saya mendengar ini. Kepala desa sedang sekarat. Hei, itu tidak benar. Sebelum saya koma kemarin, diperiksa secara khusus situasi kepala desa. Dia jelas pingsan. Secara logika, seharusnya tidak mengancam jiwa. Ada sesuatu yang aneh di sini. Saya tahu, Ibu. Saya akan pergi ke rumah kepala desa. Mungkin aku bisa menyelamatkannya. Ah, bos, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah Anda benar-benar punya cara untuk menyelamatkan kepala desa? Kepala desa adalah orang baik. Jika Anda punya cara untuk menyembuhkannya, seberapa penuh perhatian Anda? Oke. Jangan khawatir, Ibu. Kalian menunggu kabarku di rumah. Saudara Jin, kenapa kamu di sini? Saya dengar ada yang salah dengan kesehatan kepala desa. Jadi datang dan lihatlah. Bangun dari pagi hari. Menemukan kakek tergeletak di depan pintu. Niat. Tidak bergerak. Niat. Tunggu sampai aku menelepon orang-orang. Saat menggendong kakek masuk ke dalam rumah. Ini akan menjadi seperti ini setelah beberapa saat. Itu jahat. Ini adalah metode keluarga Huang. Sepertinya boneka mayat kemarin. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Huang. Dazuang, jangan khawatir. Aku bisa menyelamatkan kakekmu. Apakah itu benar? Saudara Jin, aku akan keluar sekarang. Kamu harus menyembuhkan kakekku. Seperti yang Anda katakan. Tampaknya keluarga Huang akan melakukannya. Tetap aktif. Niat. Keluarga Huang bertindak kejam dan tanpa ampun. Tenda panjang selalu memiliki reputasi buruk. Orang tua ini seharusnya hanya permulaan. Saya khawatir dia benar. Seluruh desa berada dalam masalah. Niat. Saya tidak menyangka seniornya. Kali ini aku pasti akan melakukannya. Menemani Anda untuk melindungi desa. Kepala desa. Xiao Jin, apakah kamu menyelamatkanku? Kepala desa, bagaimana perasaanmu sekarang? Niat. Kepala desa, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya sekarang, tidak ada yang terjadi lagi. Xiao Jin, Anda mengatakan desa kami. Akankah sesuatu terjadi? Jangan khawatir, saya di sini. Desa harus tidak akan dirugikan. Maksudmu? Anda bahkan tidak bisa melihatnya. Belum melihat satu pun. Kejahatan hitam dan putih itu hilang. Tuan pertama. Ini sebenarnya bukan salahku kali ini. Aku juga tidak mengharapkannya. Bolehkah aku bertemu peri perempuan itu? Kamu tidak tahu. Trik pedangnya itu. Harimau dan harimau menghasilkan angin. Kejahatan hitam dan putih ini bukan lawan sama sekali. Namun, saya terakhir. Aku akan meminum racun perimu. Berikan pada orang tua itu. Ini juga bisa dianggap memberi mereka pelajaran. Bodoh. Bukankah kamu memberitahuku secara terbuka? Rumah orang lain. Apakah saya melakukan ini? Tampaknya keluarga Lin juga telah tiba. Nasib abadi akan segera muncul. Tidak mungkin saat ini. Kesalahan apapun. Hanya bisa dirilis dulu. Orang ini gila. Hitung hari-harinya. Sudah waktunya gadis dari keluarga Yu datang juga. Tapi ada juga yang dewasa. Sesuatu untukku. Hanya keluarga Yu dan keluarga Lin. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Nasib peri ini. Saya bertekad. Xiao Yu tidak terlihat selama bertahun-tahun. Anda telah tumbuh begitu besar. Jika bukan karena aslinya, tuanmu menyelamatkan nyawa wanita tuaku. Di mana keluarga Tang saya saat ini? Aku bahkan tidak tahu apa yang harus dibawa. Kembalikan kebaikan pada tuanmu. Kakek Tang, bukan yang diselamatkan yang berasal dari keluarga Yu kami. Aturan rumah. Jangan terlalu sopan. Ya. Anda datang kali ini. Apakah ada yang salah? Guru menemukan jawabannya. Inilah kelahiran peri. Saya datang ke sini khusus kali ini. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan untuk keabadian. Tentu saja yang paling penting. Terserah kamu dan kakak. Kamu gadis, menjadi semakin banyak bicara. Xiao Yu. Datanglah kali ini. Di sini, perlakukan itu seperti rumah Anda sendiri. Jangan sopan. Tunggu sampai Lingwan kembali. Aku memintanya untuk mengajakmu berkeliling, mengambil giliran yang baik. Benarkah? Bagus, aku hampir sampai di rumah Yu. Tercekik dan menjadi berjamur. Xiao Yu, kenapa kamu ada di sini? Kakak Wan. Lama tidak bertemu. Xiao Yu. Di keluarga Tang hari ini. Santai saja dan tinggallah di sana. Xiao Yu. Di keluarga Tang hari ini. Santai saja dan tinggallah di sana. Anggap ini sebagai hanya rumahmu sendiri. Saya akan segera pergi, beritahu pengurus rumah tangga. Biarkan Koki menambahkan lebih banyak hidangan. Hidangan favoritmu. Ya. Aku pergi ke sana dulu. Kakak Wan.
Kakek Tang, apakah kamu memberitahuku? Apakah kamu masih perawan? Tidak memberitahuku. Katakan dengan cepat. Namanya Shi Jin. Tapi kami berdua. Sebenarnya tidak seburuk itu. Yo, saudari Wan, kembalikan padaku. Menyembunyikan dan menyelipkan. Kakek Tang, tapi katakan padaku. Anda membawanya ke pesta ulang tahun. Ia mengaku belum mencapai tahap itu. Hei, Xiao Yu, berhenti mengolok-olok saya. Oke. Aku tidak akan menertawakanmu lagi. Tapi aku sangat penasaran. Seperti apa dia? Dapat digunakan oleh saudari Wan. Orang yang mewah. Pri macam apa dia? Oh benar. Kenapa kamu tiba-tiba kali ini datang terburu-buru? Anda juga tidak maju. Katakan padaku. Aku akan membiarkan orang pergi dulu. Ambil kamar yang paling nyaman. Kemasi itu untukmu. Hei, bukankah guru tiba-tiba memberitahuku? Katanya akan ada di Shicheng. Nasib abadi muncul di dunia ini. Mengapa Anda tidak membiarkan saya ikut bersenang-senang? Ngomong-ngomong, saudari Wan, tahukah Anda desa Shicheng? Kata guru. Keabadian ada di desa. Sebuah gunung. Shi Jin tinggal di desa Shicheng. Apa? Kakak ipar saya berasal dari desa Shicheng. Lalu nasi peri ini, apakah itu ada hubungannya dengan dia? Apa? Kakak ipar saya berasal dari desa Shicheng. Lalu nasi peri ini, apakah itu ada hubungannya dengan dia? Kakak ipar yang luar biasa. Jangan berteriak. Dia hanyalah orang biasa. Tapi keterampilan medisnya. Ini sungguh luar biasa. Seberapa hebat keterampilan medisnya? Keluarga Yu kami mengambil jurusan kedokteran dari generasi ke generasi. Ingin melihatnya. Berapa kilogram yang dimilikinya? Kakak Wan, apakah Anda menginginkan kami sekarang pergi ke desa Shicheng? Oke. Tunggu sampai kamu makan nanti. Aku akan membawamu menemuinya. Oke. Roh peri Jade Peri ini digunakan sekali. Itu hanya sedikit lebih tipis. Saya benar-benar tidak tahu. Bisakah kamu bertahan? Desa ini selamat dari krisis. Kali ini jatuh, harta karun dunia peri. Ini sebenarnya buah persik pipi. Meski hanya setengah. Juga busuk. Tapi jumlah ini cukup bagiku sekarang. Terlahir kembali. Pil detoksifikasi ini juga cocok. Hanya satu pil. Dapat meredakan roh jahat keluarga Huang. Dengan cara ini. Cukup untuk menyelesaikan keseluruhannya. Desa itu beracun. Seperti yang diharapkan dari buah persik pipi. Hanya setengah. Biarkan aku menjadi lebih baik dari sebelumnya. 10 kali lebih kuat. Tubuh saat ini. Ini sangat kuat. Senior, sekarang. Sudah waktunya membawaku ke gunung belakang, kan? Kamu gadis. Tidak sopan. Apakah kamu bahkan tidak tahu cara mengetuk pintu? UPS. Bukankah ini terlalu mengasyikan? Kamu lihat, saya siap. Kapan kita akan pergi? Terserah. Sekarang mari kita pergi dan melihat-lihat. Saya kebetulan pergi dan melihat-lihat juga. Yang disebut nasi peri. Apa sebenarnya itu? Aneh. Mengapa butuh waktu lama? Aku bahkan tidak bisa merasakannya. Aura senior. Kata Yadao. Senior, dalam waktu sesingkat itu, alam. Kembali ke alam. Ini bahkan nenek moyangnya. Ranah tak berwujud. Aku pasti salah melihatnya. Senior, tunggu aku. Senior, dalam waktu sesingkat itu, alam. Kembali ke alam. Ini bahkan nenek moyangnya. Ranah tak berwujud. Aku pasti salah melihatnya. Senior, tunggu aku. Kakak Wan Wan, lihatlah gunung itu. Semangat peri yang kuat. Mungkin itulah yang guru katakan, tempat yang penuh peluang. Ini adalah perkebunan keluarga Shi Jin. Saya belum pernah mendengar sesuatu yang istimewa. Harta karun dunia keabadian. Bagaimana Anda bisa meletakkannya di luar agar orang lain dapat melihatnya? Tersembunyi dalam-dalam. Mungkin saudara iparku. Seorang pertapa tidak bisa keluar. Di manakah orang jenius yang memupuk keabadian? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia hanyalah orang biasa. Temperamen yang stabil. Perlakukan orang lain dengan baik. Orang biasa. Ya. Wan Wan, kapan kamu datang? Ini adalah kamu. Shi Jin. Ini sepupuku Yulingxi. Saya datang ke desa untuk melakukan beberapa tugas. Aku akan membawanya ke sini untuk beristirahat. Senior, saya datang. Ini sepupuku Yulingxi. Saya datang ke desa untuk melakukan beberapa tugas. Aku akan membawanya ke sini untuk beristirahat. Senior, saya datang. Yulingxi. Kenapa kamu di sini? Mereka yang ditakdirkan abadi akan bisa bertemu satu sama lain. Kenapa aku tidak bisa datang? Itu kamu. Keluar dari rumah kakak iparku pagi-pagi sekali. Bukan demi keabadian. Berhenti bicara omong kosong. Saya ditentang oleh keluarga Huang beberapa hari yang lalu. Terluka. Disimpan oleh senior. Itu sebabnya saya tinggal di sini. Orang-orang dari keluarga Huang juga ada di sini. Sepertinya ini takdir peri. Lebih panas dari yang dibayangkan. Shi Jin, saya datang ke sini untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Aku akan melanjutkan. Bisakah kamu pergi ke Lingxi? Pergi ke gunung belakang untuk melihat? Oke. Karena semua orang di sini untuk takdir peri. Maka jangan sakiti kebaikanmu. Biarkan saya mengajak Anda melihatnya. Bagus. Kalau begitu ayo pergi dan lihat juga. Karena kakak iparku bilang begitu. Lalu aku melakukannya demi Kak Wan Wan. Pergi saja dan lihatlah. Andai senior tidak ada di sini, aku ingin kamu terlihat baik, bersenandung.
Andai senior tidak ada di sini, aku ingin kamu terlihat baik, bersenandung. Jejak ini baru. Sepertinya seseorang baru saja berjalan ke arah sini. Itu adalah ciri khas keluarga Huang. Tanda tersebut mereka buat dengan bubuk obat khusus. Pergerakan keluarga Huang cukup cepat. Tampaknya, mereka sudah mengarahkan pandangan mereka ke gunung belakang. Lalu kita. Apakah Anda ingin menghindarinya? Ada beberapa dari kita di sini. Aku masih takut pada badut-badut itu. Dia benar. Anda tidak bisa bersembunyi. Yang saya takutkan adalah mereka memainkan trik kotor. Ayo pergi. En niat. Ayo pergi dan lihat dulu. Apa yang akan mereka lakukan? En niat. Aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Hati-hati dan sembunyi-sembunyi. Ada seseorang di depan. Pergi. Aku akan memberitahumu sesuatu. Bagaimana kabarnya? Kembali ke keabadian. Bagaimana dengan hal-hal yang kamu katakan padaku? Saya sudah memberi perintah. Menyebarkan jiwa. Letakkan di sumber air di desa. Dalam 7 hari. Seluruh desa. Semuanya akan menjadi makanan kita. Bagus. Nasib abadi. Itu akan muncul dalam beberapa hari ke depan. Jika Anda bisa menangani ini. Aku akan memberimu kesempatan. Biarkan kamu dan aku. Mari kita lakukan sesuatu untuk orang dewasa itu bersama-sama. Aku beritahu kamu. Jika Anda melakukan ini dengan baik. Mendapat apresiasi dari orang dewasa itu. Bahkan jika kamu menjadi abadi. Juga sangat dekat. Terima kasih Tuan. Kebaikan yang mulia yang luar biasa. Saya tidak akan pernah lupa saat itu. Jangan khawatir. Si jin itu. Saya akan menyerahkannya kepada Anda secara pribadi. Terima kasih Tuan. Kedua bajingan ini. Mereka ingin mengorbankan seluruh desa untuk memenuhi keinginan egois mereka. Aku akan membunuh bajingan ini. Kamu tidak bisa membunuhnya. Apa yang kamu lakukan untuk menghentikanku? Sayangnya, saya mengira keluarga Yu seperti itu. Pot gantung untuk menyelamatkan dunia. Layak dihormati. Aku tidak mengharapkanmu Yulingsi menjadi serakah terhadap hidup dan takut mati. Halo, kamu wanita bodoh. 3 keluarga besar budidaya berdiri di atas 3 pilar. Nenek moyang kita dahulu kalah. Tetapkan saja aturannya. Antara 3 keluarga besar. Jangan memulai perang sesuka hati. Jika kamu berani membunuhnya, Huang Gaitian, keluarga Huang pasti akan melakukannya. Tidak akan menyerah. Tahukah Anda berapa banyak orang yang akan mati? Dunia akan berada dalam kekacauan saat itu. Mungkinkah itu? Biarkan saja dia pergi. Untuk membunuh orang yang tidak bersalah, guru dan saya bepergian keliling dunia selama bertahun-tahun. Untuk keluarga Huang, aku tahu lebih baik darimu. Sarana mereka. Sekarang bukan waktunya. Kami belum bisa mengambil tindakan. Jangan khawatir. Bubuk pemakan jiwa. Saya punya solusinya. Ini mendesak sekarang. Temukan saja mereka. Orang yang dimaksud. Siapa itu? Jika tidak, ini hanya akan memperingatkan ular terlebih dahulu. Bubuk pemakan jiwa. Teknik racun unik keluarga Huang. Kayu beracun unik milik keluarga Huang. Keluarga Yu kami telah belajar selama bertahun-tahun. Semuanya sia-sia. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya dapat memberitahu Anda. Tidak sekarang. Saat Anda bertindak seperti pahlawan. Ini adalah masalah hidup dan mati. Sekarang di desa, semua kerabatku. Saya tidak akan pernah menyakiti mereka. Saya bilang ada jalan. Memiliki keyakinan penuh. Tidak sekarang. Saat Anda bertindak seperti pahlawan. Ini adalah masalah hidup dan mati. Sekarang di desa, semua kerabatku. Saya tidak akan pernah menyakiti mereka. Saya bilang ada jalan. Memiliki keyakinan penuh. Bubuk pemakan jiwa keluarga Huang. Bahkan ranah pembangunan fondasi tidak dapat menolaknya. Terlebih lagi, kamu adalah satu-satunya orang biasa. Tidak. Masalah ini, aku ingin memberitahu tuanku. Dia pasti punya cara. Racunnya kini sudah hilang. Tuanmu, saya tidak tahu kapan bisa kembali. Sudah terlambat. Kataku, bubuk pemakan jiwa. Saya punya solusinya. Senior, tapi seseorang yang bisa mendetoksifikasi mayat. Hanya bubuk pemakan jiwa. Saya percaya senior. Xiao Yu, saya juga percaya pada si Jin. Dia akan ambil hal yang begitu penting. Hanya bercanda. Sejak dia bilang begitu, itu membuktikan dia harus benar-benar yakin. Kalian semua menggangguku. Oke, maka aku akan mempercayainya sekali. Itu. Doakan kami sukses. Awal kemenangan. Bubuk pemakan jiwa ini sangat kuat. Itu adalah sesuatu dari dunia manusia. Dan pil detoksifikasi ini adalah obat mujarab. Minumlah pil ini. Saya tidak percaya. Keluarga Huang masih bisa. Apalagi yang bisa saya lakukan? Bubuk pemakan jiwa ini sangat kuat. Itu adalah sesuatu dari dunia manusia. Dan pil detoksifikasi ini adalah obat mujarab. Minumlah pil ini. Saya tidak percaya. Keluarga Huang masih bisa. Apalagi yang bisa saya lakukan? Kali ini memecahkan masalah Soul Ether Powder. Dan efek obat ini sangat kuat. Di masa depan, warga akan melakukannya. Minumlah air dari sumur ini. Ini juga memiliki efek menguatkan tubuh. Ambil yang lain. Jiedu dan untuk gadis di Yulingsi itu. Keluarga Yu telah mempraktikkan pengobatan selama bertahun-tahun. Jika Anda bisa menggunakan pil detoksifikasi, mengembangkan efek serupa, keluarga Huang tidak lagi takut. Airdrop saya ada di sini lagi. Saya tidak tahu apa kali ini akan terjadi. Beri aku sesuatu. Itu sebenarnya adalah jimat penakluk iblis. Mungkinkah itu? Dunia peri ini sepertinya berada dalam kegelapan. Menandakan sesuatu bagiku. Monster lain muncul di dunia. Arah ini sebenarnya bisa diketahui. Pergerakan dalam radius 10 mil. Anda juga dapat mengambil beberapa tindakan pencegahan. Ini bagus. Aku bahkan tidak perlu keluar. Khawatir rumah saya dirampok. Bagaimana kabarnya? Tahukah kamu, pemakan jiwa sangat kuat. Jika kamu memohon padaku, katakan sesuatu yang baik.
Bagaimana kabarnya? Tahukah kamu, pemakan jiwa sangat kuat. Jika kamu memohon padaku, katakan sesuatu yang baik. Aku akan membiarkan tuanku datang dan selamatkan kamu. Saya dapat memberitahu Anda, tuan saya adalah seorang ahli nasional di bidang medis. Jika orang tuanya keluar, bubuk pemakan jiwa telah dipecahkan. Jangan khawatir. Hei, faktanya, tidak masalah jika tidak berhasil. Hei, apa? Kamu telah berhasil. Itu saja. Keluarga Yuanyu dikenal sebagai keluarga medis abadi. Dengan pil detoksifikasi ini, Anda harus belajar dengan cermat. Kembangkan versi pengganti. Obat mujarab ini memiliki energi surgawi yang kuat. Saya khawatir itu sudah selesai. Tingkat obat mujarab. Tapi ada produk jadi. Buat penggantinya. Seharusnya tidak menjadi masalah. Sehijin. Tidak. Saudara ipar. Kamu terlalu hebat. Bukan? Senior. Aku sudah membuat perjanjian dengan kawan Wan. Aku akan tinggal di rumah suster Wan hari ini. Tunggu sampai nasi peri datang. Saya akan kembali. Niat. Itu jelas bagi saya. Baru saja keluar sebentar. Niat. Seperti sepasang saudara kandung. Oke. Kalau begitu kamu pergi dulu. Saya sedang menonton di sini. Jangan khawatir. Bagus. Sehijin. Besok adalah wali kota baru. Niat. Saya akan kembali. Itu jelas bagi saya. Baru saja keluar sebentar. Niat. Seperti sepasang saudara kandung. Oke. Kalau begitu kamu pergi dulu. Saya sedang menonton di sini. Jangan khawatir. Bagus. Sehijin. Besok adalah wali kota baru. Datang dan periksa. Semua keluarga besar di kota bersama-sama mengadakan pesta penyambutan. Keluarga Tang kami juga ada dalam daftar undangan. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda. Oke. Niat. Saya bisa menemani Anda melihat keseruannya. Tapi kami tidak akan berada di sana besok. Jika keluarga Huang datang lagi, apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir. Saya punya cara untuk mencegah mereka masuk. Itu bagus. Sehijin. Aku akan mengambilnya kembali dulu. Pilihlah beberapa pakaian baru. Sampai jumpa besok. Niat. Selamat tinggal, senior yang baik. Saudara ipar. Saya optimis tentang Anda. Meskipun susunan ini rusak. Tapi di sini, namun keberadaan artefak pelindung sekte. Li Xiao. Aku tidak akan membiarkanmu ke desa Shicheng. Apakah para Soleater sudah bubar? Kenapa aku tidak bisa melihat jejak darah? Sebaliknya, masing-masing dari mereka masih hidup dan sehat. Seperti mengonsumsi obat stimulan. Kembali ke tuanmu. Saya melakukan apa yang Anda katakan. Menyebarkan pemakan jiwa. Letakkan di sumur desa. Adapun, mengapa ini terjadi? Saya juga tidak tahu. Saya tidak berani mengukur Anda. Apa trik kecilnya? Bubuk pemakan jiwa keluarga Huangku, bahkan keluarga Yu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tampaknya, desa Shicheng ini memang ada ahlinya. Tidak peduli siapa ahlinya. Kali ini, saya ingin melakukannya sendiri. Sebenarnya ada arai heksagram di sini dan dapat menutupi tempat yang sangat besar. Sepertinya sudah tiba. Ini seperti peri. Produk abadi. Ya. Tampaknya, tuan mereka. Ini tidak sederhana. Pak. Itu, situasi ini. Dongeng kali ini. Bukan begitu, Anda tidak memiliki peluang bersama kami. Formasinya sudah mati. Orang masih hidup. Pak, ambil tindakan kali ini. Saya ingin mereka melakukannya. Memintaku untuk masuk. Bukankah ini Tuan Li? Saya dengar kamu sekarang bintang besar di depan wali kota. Bukan? Li Xiao, tapi sudah sembuh. Penyakit mematikan wali kota Qi. Tuan Li sekarang, penyelamat wali kota Qi. Pemerintah kota juga bersiap untuk membiarkan Li mengambil alih pengembangan real estate di kota. Jika saya ingat dengan benar, sepertinya tanah di desa Shicheng. Benar. Desa Shicheng. Bukankah itu hanya sebuah desa kecil? Itu benar. Keluarga Li kami. Persiapan memang. Renovasi desa Shicheng. Ubah menjadi resor wisata. Mengemudi dari penduduk setempat. Pembangunan ekonomi. Li Xiaoyi. Realisasi Tuan Li. Kita tidak bisa membandingkan sama sekali. Itu benar. Hal ini akan menguntungkan salah satu pihak. Hal yang hebat. Tunggu sampai aku mendapatkannya. Hak pembangunan desa Shicheng. Aku melihatmu. Mengapa itu ada di bawah hidungku? Sentuh peri itu. Ini, siapa ini? Arai yang sangat besar. Sebenarnya membiarkan Nona Tang sebagai pendamping, dan orang-orang di belakang Anda. Ini seperti peri yang turun ke bumi. Itu. Yang itu adalah Yu Jia, bidang medis, ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Aku pernah melihatnya di sini sebelumnya. Benar sekali. Itu. Yang itu adalah Yu Jia, bidang medis, ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Aku pernah melihatnya di sini sebelumnya. Benar sekali. Itulah keluarga yang membina. Keluarga Yu dan keluarga Lin. Generasi keturunan ini. Keduanya adalah dua keindahan. Yang lain. Itu Lin Xiaosui dari keluarga Lin. Apa latar belakang orang ini? Keluarga Tang tidak hanya menemani mereka dengan emas. Masih mengikuti di belakang. Keturunan dari dua keluarga besar. Mungkinkah itu? Dia berasal dari keluarga Yin. Orang ini, sepertinya terakhir kali pemuda di pesta ulang tahun Tang Lao. Saya merasa luar biasa saat itu. Benar saja. Sialan Si Jin. Terakhir kali. Anda membuat saya terlihat malu di depan umum. Kali ini, Anda mencuri pusat perhatian saya lagi. Tertawa. Saya pikir Anda akan menunggu sebentar. Berapa lama saya masih bisa tertawa? Bagaimana perasaanmu? Semua orang sepertinya tahu hal-hal tentang keluarga Xiuxian.
Perjamuan ini, orang datang. Mereka semua adalah orang-orang terhormat. Semuanya, kurang lebih, kepada 3 keluarga besar petani. Semua memiliki pemahaman. Senior, perjamuan di sini sangat besar. Ada begitu banyak hal yang enak. Apa ini? Saat tuanku dan aku turun gunung, juga berpartisipasi. Bagaimana dengan perjamuan yang lebih besar dari ini? Selamat datang semuanya. Sudah jauh. Dia bukan milik kita hari itu. Apakah kamu melihat orang jahat itu? Kenapa muncul di sini? Perjamuan ini. Ada sesuatu yang terasa salah. Hati-hati semuanya. Begitu banyak dari kita. Tidak peduli apa yang terjadi pada mereka. Kami juga tidak takut. Mari kita lebih berhati-hati. Dengarkan saja si Jin. Begitu cepat, sepasang suami istri saling mengikuti. Xiaoyu, Anda bisa berhenti bicara omong kosong. Yang hadir, mereka semua adalah tokoh terkemuka di Hasiti. Di mana saya hari ini? Ambil kesempatan ini. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Itu saja. Proyek pengembangan real estate di kota Ha dan transformasi desa Shicheng. Akan. Li Xiaobo. Tuan Li yang bertanggung jawab. Saya tidak setuju. Oh, adik laki-laki ini. Namaku Si Jin. Dia adalah penduduk desa dari desa Shicheng. Tapi, tanah di desa Shicheng. Sekarang saya kontraktornya. Saya tidak setuju. Oh, adik laki-laki ini. Namaku Si Jin. Dia adalah penduduk desa dari desa Shicheng. Tapi, tanah di desa Shicheng. Sekarang saya kontraktornya. Saudara Batu, bagaimana dengan keputusan ini? Itu adalah diskusi kami dengan suara bulat. Dibuat. Dan, oleh Li Xiaoluo. Bertanggung jawab terhadap proyek pembangunan desa. Lebih kondusif untuk perkembangan desa. Kamu, sebagai penduduk desa. Mungkinkah itu? Pembangunan desa tidak seharusnya didukung. Apakah mungkin? Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Apakah Anda ingin kompensasi lebih? Saya tidak menyangka Si Jin menjadi orang seperti itu. Itu benar. Tuan Li membeli sebuah desa bobrok. Ini untuk kebenaran. Dan Si Jin ini. Tapi untuk kepentingan pribadi. Saya mengerti. Saya hanya ingin kompensasi lebih. Itu saja. Ya. Si Jin. Karena saya bertanggung jawab. Proyek pembangunan di distrik Shicheng. Kompensasi. Saya tidak akan kehilangan 1 sen pun. Apa yang kamu butuhkan? Oke. Diskusikan dengan pengacara saya. Kamu munafik. Aku mendengarnya dengan jelas. Anda pergi ke desa Shicheng. Keracunan air sumur. Bagaimana saya bisa membantu lagi? Pembangunan desa Shicheng. Gadis ini. Tanpa bukti. Jangan bicara omong kosong. Jika tidak, meskipun Anda berasal dari keluarga Lin, saya juga menangkapnya dengan benar. Itu benar, Nona Lin, semuanya. Kami masih membutuhkan bukti. Anda tidak bisa menajiskan saya tanpa alasan. Bagaimanapun juga, semua orang tahu. Saya Li Xiaoluo. Terkenal di kota Ha, dermawan. Kamu. Ada yang salah dengan wali kota Qi. Jangan khawatir. Kami para kultivator tidak bisa ikut campur hal-hal fana. Jika Anda melanggar aturan, tidak bagus. Bagus. Ya, karena kita berbicara tentang kompensasi. Punggungku terkenal. Yang saya tanam adalah buah persik peri, pohon persik. Bernilai ratusan juta. Kompensasi 10 kali lipat sesuai kontrak. Kami memiliki hampir 100 pohon persik. Ratusan miliar kompensasi mungkin diperlukan. Saya tidak kenal Tuan Li. Bisakah Anda membeli uang ini? Tanpa diduga, Ling Tao itu ditanam oleh Tuan Si. 300 yuan sepotong. Di dalam buah persik spiritual ini, kaya akan Xian Li. Sering makan. Bisakah itu memperpanjang hidup? Semuanya telah disalin di pasar gelap. 4-500. Harga, lebih mahal dari emas. Apa? 100 miliar. Kamu di sini. Singa membuka mulutnya. Kan? Itu jelas tertulis dalam kontrak. Bagaimana Anda bisa menyebutnya perampokan? Buah persik saya, setiap pohon, beberapa ratus yuan. Semuanya berharga tetapi tak ternilai harganya. Jika Li Xiaoluo tidak mempercayainya, saya dapat memberikan kredensial. Si Jin. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Tempat ini hari ini. Kamu memberi. Harus memberikannya juga. Jangan memberi. Harus memberikannya juga. Jangan memberi. Harus memberikannya juga. Katakan begitu. Wali kota Qi adalah saya ingin membeli dan menjual dengan paksa. Keluarga Tangku. Bicara hari ini. Taruh di sini dulu. Sikap Tuan Si Jin. Itu mewakili sikap keluarga Tang kami. Keluarga Tang kami. Saya bersedia membuat kemajuan dan mundur bersama Tuan Si Jin. Sekarang kata-katanya telah sampai pada hal ini. Sebidang tanah itu. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda bayarkan. Aku bahkan tidak akan menjualnya. Pak, jangan khawatir tentang orang-orang kecil ini. Marah secara fisik. Si Jin, kamu adalah orang yang cerdas. Kamu harus tahu. Tidak peduli seberapa bagusnya, Anda juga harus melihat orang ini. Bisakah kamu menahannya? Jika tidak, tidak peduli seberapa bagusnya untuk orang mati. Tidak ada gunanya. Bagus. Saya berjanji kepada Anda. Menjual. Si Jin, kamu. Si Jin, kamu tidak menyangka. Anda juga punya hari ini, bukan? Saya ingin menjual. Saya juga menjual ke wali kota sebenarnya, bukan kamu, binatang di kulit manusia. Saya ingin menjual. Saya juga menjual ke wali kota sebenarnya, bukan kamu, binatang di kulit manusia. Senior, Anda mengatakannya padanya, bukan wali kota sebenarnya, namun menjelma menjadi monster. Dia awalnya adalah monster. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda, wajah aslinya yang asli. Ternyata itu monster. Lari. Bagus. Tampaknya, aku meremehkanmu.
Lalu, pembentukan desa Shicheng. Anda juga melakukannya, kan? Sekarang kalian semua sudah tahu, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Yang mulia, itu kamu, Huang Gaitian. Keluarga Yu Huang melanggar aturan. Mungkinkah itu? Jangan takut pada kami. Apakah dua keluarga besar mengejarnya? Simpan saja kalian semua di sini. Siapa yang tahu? Hari ini, ada orang dewasa di sini. Semua pintu keluar telah ditutup. Kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kamu binatang buas. Kamu sebenarnya kepercayaan pada monster. Sehijin, kamu sudah mati. Sehijin, kamu sudah mati. Tapi bagaimana perasaanku? Kamu sudah mati kali ini. Itu kamu. Hahaha. Saya adalah iblis terhebat di dunia. Apapun di dunia ini tidak bisa menyakitiku. Sehijin, jika kamu sebelumnya dengan patuh menjaga negeri dongeng, serahkan. Saya masih bisa mempertimbangkannya. Ampuni hidupmu. Sekarang, ingat, kehidupan selanjutnya, jangan menyinggung orang yang tidak boleh Anda sakiti. Sehijin, saya adalah monster terhebat di dunia, pesona kecil yang jahat. Bagaimana Anda bisa membantu saya? Hahaha. Apa yang terjadi? Jimat penundukan iblis fana. Tidak masalah, saya tidak tahu. Tapi jimat pengusir setanku ini bekerja dengan sangat baik. Ini. Tidak mungkin. Tuan sangat kuat. Bagaimana aku bisa mati di tanganmu? Itu pasti palsu. Itu pasti palsu. Berhenti. Saudara Si. Saya dipaksa sekarang. Apakah kamu percaya? Bagaimana menurutmu? Senior, kenapa kamu tidak membiarkannya? Aku akan mengejar Huang Gaitian. Saya selalu merasakan itu. Monster itu belum mati. Lari saja. Jadi, jika kamu mengejarnya, takut akan bahaya. Apa? Semua berubah menjadi abu. Monster itu masih hidup. Dunia ini besar. Tidak ada yang aneh. Mungkin. Itu monster. Semacam cara yang menyelamatkan jiwa. Senior, metode apa yang baru saja Anda gunakan sangat mengagumkan. Diperoleh secara kebetulan. Hanya jimat penakluk iblis tanpa diduga padanya. Cukup berguna. Itu, Sehijin, apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Oh, rasanya seperti itu saja. Hei. Mon Deage. Jimat penakluk iblis ini, itu memang sesuatu dari dunia peri. Dorong saja. Gunakan saja seluruh kekuatan abadiku. Diperas hingga kering. Perasaan ini. Saya tidak pernah ingin menggunakannya untuk kedua kalinya. Ada sesuatu yang bagus. Kali ini aku merasakannya. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Menara Kota Setan. Ini bisa menenangkan semua monster. Tampaknya. Saya merasa baik terakhir kali. Atau apakah monster itu melarikan diri? Kali ini ada menara penekan setan. Biarkan saya melihat bagaimana Anda berlari. Sehijin, bagaimana perasaanmu terhadap tubuhmu? Apakah lebih baik? Jauh lebih baik. Mon Deage. Terakhir kali aku kehilangan kekuatanku. Istirahat saja, baik-baik saja. Lain kali, jangan lakukan itu lagi. Suatu hal yang berbahaya. Khawatir sampai mati. Bagus. Saya berjanji kepada Anda. Saya tidak akan pernah melakukan hal berbahaya lagi. Senior. Itu. Kalian bicara dulu. Saya pergi. Panaskan bubur. Ya. Senior. Apa yang terjadi dengan Suster Wanwan? Apakah kamu akan sakit? Jangan khawatir. Kami adalah orang-orang yang paling sakit. Masih peduli pada orang lain. Apa yang kamu khawatirkan? Sebelum memasuki rumah lain kali, ingatlah untuk mengetuk pintu. Ya. Senior. Sesuatu yang besar terjadi. Hari ini siang hari. Link 11 kembali ke desa Shicheng. Temukan. Ada sebuah penglihatan di atas gunung. Menurut perhitungan. Tengah malam hari ini, keabadian akan datang. Tanpa diduga, keabadian telah tiba begitu cepat. Tidak apa-apa. Mari kita mulai dengan desa Shicheng. Formasi saya ada di sini. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Namun, hati-hati dengan monster itu malam ini. Dia pasti tidak akan menyerah. Bukankah ada senior di sini? Aku akan menelepon Kak Wanwan. Tunggu sebentar. Lebih baik tidak meneleponnya. Dia hanyalah orang biasa. Biarkan dia. Tunggu kabar kami di rumah. Oke. Saya mendengarkan senior saya. Itu. Kapan kita akan berangkat? Sekarang. Hei, saudara ipar. Di mana Kakak Wanwan? Bagaimana? Aku tidak ikut denganmu. Tidak aman di sini malam ini. Jadi, saya meninggalkannya di rumah. Menunggu berita kami. Inilah yang saya berdasarkan pada Yujia. Perkiraan lokasi. Jika tidak ada yang salah, nasib abadi pasti akan mendarat di sini. Cahaya ini sangat cantik, bukan? Tempat ini
Bukankah hanya aku yang mengambilnya? Tempat manik-manik merah? Mungkinkah dikatakan bahwa ini adalah takdir peri dan yang ini ada di kepalaku? Terkait dengan manik-manik merah, nasib peri ini, itu membuatku sedikit penasaran. Saudara ipar, saya baru saja melihatnya. Formasi besar ini, temukan, jika selalu terbuka. Keabadian dapat mempengaruhi arah. Kita perlu, sebelum keabadian datang, tutup arai ini terlebih dahulu. Bagus. Saya akan menutup arai sekarang. Setan besar dari dunia fana sebelumnya, meski terluka. Tapi dia pasti akan datang hari ini. Anda harus berhati-hati. Jika ada jejaknya, hubungi saya secara langsung. Bagus. Saya akan menutup arai sekarang. Setan besar dari dunia fana sebelumnya, meski terluka. Tapi dia pasti akan datang hari ini. Anda harus berhati-hati. Jika ada jejaknya, hubungi saya secara langsung. Harapan kali ini berhasil memenangkan nasib peri. Sialan. Orang biasa. Saya hampir kehilangan nyawa saya. Kali ini, aku tidak bisa memakannya hidup-hidup. Pak. Begitu banyak harta karun. Pasti ada peluang besar. Jika Anda bisa mendapatkan peluang ini, bukankah itu akan lebih dahsyat lagi? Itu benar. Kali ini, saya pasti akan mendapatkan takdir peri. Juga, rahasianya. Benar. Aku akan memberitahumu sesuatu. Bagaimana kabarnya? Kembali ke tuanmu. Sudah selesai. Kabut telah menghilang. Sudah waktunya bagi saya untuk muncul. Sehijin. Kali ini, saya pasti akan mendapatkan takdir peri. Lingxi, jarak dari datangnya keabadian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Masih ada sekitar 20 menit lagi. Senior. Bagaimana perasaan saya di sini? Dingin. Kamu bilang di gunung ini. Apakah ada hantu di malam hari? Saya tidak tahu apakah ada hantu atau tidak, tapi pasti ada setan. Berhenti menyembunyikannya. Hantu dan pemuja. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi kura-kura? Senior, setiap beberapa menit. Teriakan saja kata ini sekali. Ini sungguh memalukan. Mengapa ini merupakan trik tingkat rendah? Bagaimana mungkin? Akankah ada orang bodoh di luar sana? Siapa yang hebat? Aku meremehkanmu sebelumnya. Tanpa diduga, Anda benar-benar melihat kami datang. Tidak. Memang ada orang bodoh di sini. Anak keluarga Lin, beraninya kamu mempermalukan keluargaku? Bosan hidup, benar saja. Ini adalah film yang mencerminkan kenyataan. Saya juga menonton film. Aku hanya berteriak Eniat. Kalian benar-benar keluar Eniat. Tidak. Memang ada orang bodoh di sini. Anak keluarga Lin, beraninya kamu mempermalukan keluargaku? Bosan hidup, benar saja. Ini adalah film yang mencerminkan kenyataan. Saya juga menonton film. Aku hanya berteriak Eniat. Kalian benar-benar keluar Eniat. Bocah, beraninya kamu menipu kami. Pak, berhentilah bicara omong kosong padanya. Hancurkan dia dulu. Jimat ilahi sulit didapat. Saya tidak percaya dia masih bisa mengambil harta karun itu. Ya, itulah masalahnya. Anda memberinya pelajaran untuk saya terlebih dahulu. Ya. Apakah kata-kataku tidak berpengaruh? Jangan berani menjadi dewasa. Bersenandung. Sehijin, ambil hidupmu. Hal lama. Kirimkan saja orang seperti ini ke sini. Rendahkan aku, kamu dan Niat. Niat. Apakah kamu masih ingin bertarung? Apakah Anda bertarung atau tidak? Aku akan menerimamu. Sombong sekali. Saya akan memberitahu Anda hari ini. Apa itu senior? Niat. 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 Kamu nak. Oh. Benarkah? Lalu jika Anda tidak percaya, Anda bisa datang dan mencobanya dengannya. Saya tidak akan datang. Oke. Kalau begitu aku akan datang sekarang. Nasib abadi adalah takdir peri. Keabadian akan datang. Aku akan membiarkanmu menunjukkan sifat aslimu. Hanya 2 boneka kecil. Berani bertarung denganku. Hari ini, beritahu saja. Keluarga Huang saya luar biasa. Keabadian adalah milikku. Sepertinya, nasib peri ini tidak ada hubungannya denganmu. Ternyata itu adalah perintah abadi. Dikatakan, mendapat pengakuan dari Ordo Tongxian. Anda bisa menjadi abadi dalam 1 langkah. Kakak ipar, kamu luar biasa. Semuanya sudah berakhir sekarang. Sehijin, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda menginginkan nasib peri ini? Masih menginginkan hidupnya? Katakan itu. Apa yang kamu ingin lakukan? Hanya dengan begitu Anda bersedia melepaskannya. Bocah. Baru saja, bukankah itu masih sangat kuat? Mengapa sekarang tidak bisa berfungsi?
Ingin menyelamatkannya. Serahkan saja Xian Yuan. Juga, sekarang kakiku patah. Sehijin, jangan. Jangan dengarkan dia. Jangan mengambil tindakan dulu. Jika tidak, biarkan saja dia mati di depanmu. Bagus. Saya berjanji kepada Anda membiarkan dia pergi. Jika tidak, bahkan jika aku merusak dongeng ini, aku juga tidak akan memberikannya padamu. Ah. Hahaha. Aku tidak mengharapkanmu, nak. Ada beberapa peluang. Gabungkan peluang dan nasib peri. Serahkan semuanya padaku. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Hahaha. Sehijin, kenapa kamu begitu bodoh? Untukku, Anda lebih penting daripada menjadi abadi. Sehijin, Sehijin. Terima kasih telah membantu saya menjadi abadi. Hahaha. Hahaha. Sehijin, kenapa kamu begitu bodoh? Untukku, Anda lebih penting daripada menjadi abadi. Sehijin, Sehijin. Terima kasih telah membantu saya menjadi abadi. Hahaha. Orang sepertimu tidak pantas menjadi abadi. Saya pikir Anda layak untuk pergi ke neraka. Pagoda penekan setan, menghukum roh jahat. Semua monster bisa ditekan. Saya tidak mau menyerah. Berlari dengan cepat. Senior, Tong Xianling, akui Tuhan. Anda akan menjadi peri. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Xian Yuan, tapi hidupku saat ini. Aku khawatir bahkan para dewa pun akan iri padamu. Ayo pulang.